Di pulau tempat klan keluarga Sing berada, gunung berapi yang telah tidak aktif selama bertahun-tahun memiliki nyala api geosentris yang memancar dan lava di sekitar kawah terserap sepenuhnya. Sebuah pilar api matahari yang jatuh dari langit bergabung dan menyatu bersama di cincin matahari yang terbakar. Sekarang, setiap bagian dari api ilahi yang ada di cincin matahari yang terbakar tersedot kering. Cincin matahari terbakar yang diciptakan dari esensi darah Qinlai, api surgawi dan duniawi menghilang sepenuhnya. Sekarang, itu adalah tubuh seperti gunung dari 8 mayat dewa yang terbakar dengan api ilahi yang berkobar. Api yang terbuat dari api surgawi dan duniawi saat ini beredar di sekitar mereka seperti pita. Kekuatan ilahi yang besar yang melonjak keluar dari 8 mayat dewa mengguncang jiwa setiap ahli. Api ilahi yang menyembur keluar dari pupil mereka seperti napas api naga raksasa, sangat mengejutkan. Swoosh! Sebuah cahaya berdarah terbang. Sueli melirik 8 mayat dewa setelah dia mendarat di tanah. Lalu dia bertanya pada Qinlai, apakah kamu benar-benar yakin? Qinlai mengangguk. Baik. Sueli menarik napas, mendongak dan tiba-tiba melolong panjang. Sebuah kapal perang raksasa yang terbuat dari tulang naik ke langit membentuk laut. Mo Jun, Meng Feng, Hong Bowen, dan 10 tetua Bloodfin lainnya semuanya mengenakan jubah merah darah dan berdiri tegak di geladak. Mereka penuh dengan aura tirani dan berdarah. Banyak murid Bloodfin Sekte tersebar di atas kapal perang. Aura mereka stabil, dan pupil mereka bersinar dengan cahaya merah berdarah. Hanya dalam waktu 1 jam, Bloodfin Sekte telah membuat semua persiapan yang diperlukan dan mengumpulkan semua praktisi bela diri mereka. Wosh wosh wosh. Phoenix api emas yang mengalir terbang dari Pulau Darah. Lang Xie, Feng Rong dan sekitar 200 penjaga tombak darah juga muncul. Setelah Lang Xie mencapai terobosan, dia sekarang berada di tahap awal alam fragmentasi. Feng Rong berada di tahap akhir dari rilem pemenuhan, dan praktisi bela diri tombak darah lainnya berada di alam Nether Passage. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang mencapai alam pemenuhan. Kekuatan ini pasti jauh lebih lemah dibandingkan dengan Bloodfin Sekte sekarang. Namun, mereka berkali-kali lebih kuat daripada saat mereka kembali ke sekte persenjataan. Bahkan di benua Scarlet Tide, mereka adalah tandingan dari Eight Extreme Temple dan Profound Heaven Alliance. Setiap praktisi bela diri tombak darah memegang artefak roh yang indah dan mengenakan baju besi roh yang bersinar. Peralatan mereka sama bagusnya dengan Bloodfin Sekte, jika tidak sedikit lebih baik. Yang lebih penting adalah fakta bahwa Lang Xie dan Feng Rong sama-sama membawa sejumlah besar bom mendalam yang berkobar bersama mereka saat ini. Dalam pertempuran skala besar seperti ini, jumlah kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bom mendalam yang berkobar hampir tidak dapat diukur. Ayo pergi. Ketika Qinlai melihat bahwa Lang Xie telah tiba dengan praktisi bela diri tombak darahnya, dia mengangguk dan mengirimkan perintah untuk berangkat. Wosh wosh. 8 mayat dewa yang terbakar benar-benar membungkuk sebelum lepas landas ke udara. Karena kaki dan kepala mereka bergabung satu sama lain, pada pandangan pertama hampir seolah-olah seluruh pegunungan telah didorong ke langit. Qinlai berdiri di dalam api di bahu mayat dewa terkemuka. Dia jelas tidak terpengaruh oleh api itu. Ikuti Qinlai. Sueli berteriak dengan suara yang dalam. Dia kemudian berubah menjadi cahaya merah dan terbang dengan kecepatan yang sama dengan mayat dewa di bawah Qinlai. Dia tampak seperti pelangi yang cerah di langit. Di belakangnya, kapal perang tulang dan Flowing Gold Fire Phoenix mengikuti dan bersama-sama terbang menuju tempat berkumpulnya Illusory Demon Sekte. Apa Bloodfin Sekte dan Flaming Sun Island telah meninggalkan setting Sun Islands? Apakah mereka benar-benar akan mengungsi dari rumah mereka di Blue Moon Valley? Miao Yangsu, patriark keluarga Miao berdiri dengan kerutan di wajahnya. Saya kira tidak demikian. Miao Meiyu menggelengkan kepalanya. 5 penguasa lembah mengarahkan pandangan mereka padanya sekaligus. Dari apa yang aku dengar, Sekte Bloodfin dan Flaming Sun Island sedang menuju ke tempat di mana pasukan Illusory Demon Sekte berkumpul, kata Miao Meiyu. Apakah ini negosiasi untuk perdamaian? Miao Wenfan mencibir dengan cemoohan yang luar biasa. Apakah ini tidak terlalu terlambat sekarang? Itu masih lebih baik daripada dibantai sepenuhnya. Guru lembah ketiga Miao Kang tertawa. Huff. Dan di sini saya pikir Bloodfin Sekte dan Flaming Sun Island memiliki tulang punggung yang nyata. Apakah mereka tidak patuh tunduk pada Illusory Demon Sekte setelah mengetahui bahwa ahli Wen Bin dan Illusory Demon Sekte benar-benar mengejar hidup mereka? Miao Wenfan terdengar sangat menghina. Sepertinya mereka juga tidak berencana untuk bernegosiasi untuk perdamaian, kata Miao Meiyu lembut. Oh, Miao Yangsu menatapnya. Lalu apa itu? Jika mereka benar-benar berencana untuk bernegosiasi untuk perdamaian, mereka hanya perlu mengirim Mo Lingye dan Qinlai. Mereka tidak perlu berangkat secara massal.
Sementara 5 penguasa lembah keluarga Miao masih terkejut, dia melanjutkan, dari apa yang saya dengar, Sekte Vindara telah mengirimkan kapal perang tulang mereka. 8 mayat Dewa Flaming Sun Island juga telah dibawa ke langit. Hampir setiap praktisi bela diri tombak darah dimobilisasi untuk perjalanan ini. Langit di atas. Apakah mereka sudah gila? Mereka jelas meluncurkan serangan do or die. Miao Zunseng menjadi pucat karena ketakutan. Ceroboh. Benar-benar ceroboh. Miao Wenfan berteriak. Gila, mereka semua sudah gila. Miao Kang tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Mari kita pergi dan menonton sekarang. Tidak dapat menahan keterkejutannya lagi, Miao Yang gemetar dan segera mengirimkan pesan. Luan emas raksasa berukuran sedang melonjak ke udara sementara 5 penguasa lembah keluarga Miao, Miao Meiyu dan ahli keluarga Miao lainnya buru-buru naik ke kendaraan. Mereka dengan cepat terbang menjauh dari Blue Moon Valley. Pada saat yang sama, Song Tingyu, Xie Jingxuan, puluhan praktisi bela diri tombak darah, dan orang-orang Gerongguang juga mendapatkan Flowing Gold Fire Phoenix dan terbang menuju domain keluarga Pan. Bekas wilayah keluarga Pan tidak jauh dari Blue Moon Valley. Itu juga cukup dekat dengan Gerongguang dan pulau rakyatnya. Baik Blue Moon Valley dan Song Tingyu telah memperoleh berita langsung dan pergi dengan cepat sebagai tanggapan. Itulah mengapa mereka telah mencapai pulau keluarga Pan sebelum Qin Lai dan yang lainnya bisa tiba. Luan emas raksasa muncul lebih dulu. Kemudian, Phoenix api emas yang mengalir terbang dengan santai dan berhenti ketika jaraknya puluhan kilometer dari pulau itu. Tidak lama kemudian, berbagai macam kereta perang kristal secara acak mendekati pulau itu juga. Orang-orang yang datang belakangan ini seperti Gerongguang. Mereka semua takut ras orang luar akan menyerbu rumah mereka, jadi mereka pindah dari benua pembantaian surgawi. Alasan lainnya adalah bahwa beberapa dari mereka adalah orang-orang yang meragukan. Orang-orang ini adalah mata-mata dari kultus Fudo Hitam, 3 keluarga besar atau kekuatan lain dari benua lain. Mereka semua berusaha untuk membeli bom mendalam berkobar langsung dari Pulau Grey. Sebelum Qin Lai dan Bloodfin Sect bisa muncul, banyak orang tak dikenal telah menerima berita sebelumnya dan bergegas ke tempat ini. Mereka bertindak begitu cepat sehingga mereka benar-benar mendahului Qin Lai. Mengapa kamu menyebarkan berita sebelumnya? Xie Jingxuan yang tampak tenang bertanya dengan suara lembut pada Flowing Gold Fire Phoenix. Dia tahu bahwa Song Tingyu dengan sengaja memberitahu semua kekuatan di sekitarnya seperti Blue Moon Valley tentang masalah ini. Akibatnya, orang-orang ini muncul sebelum Qin Lai dan Bloodfin Sect bahkan berangkat dari Setting Sun Islands. Semua jenis orang tak dikenal berkumpul untuk menonton pertunjukan sebelum kedatangan Qin Lai dan Bloodfin Sect. Kejadian ini sebenarnya dilakukan oleh Song Tingyu. Kita tidak hanya harus memenangkan pertempuran ini, kita harus memastikan bahwa semua orang ada di sini untuk menyaksikannya. Payudara indah Song Tingyu memantul saat dia berbicara, jelas bersemangat, menyebabkan mimisan di sekelilingnya. Setelah kita menang, Sekte Iblis Ilusi tidak akan berani memprovokasi kita lagi. Pertempuran ini akan menghilangkan citra bahwa Flaming Sun Island hanyalah sekelompok orang dengan artificer yang baik tetapi tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita harus memberitahu semua orang bahwa Flaming Sun Island memiliki kekuatan untuk melindungi kekayaannya sendiri, dan membunuh semua pikiran keserakahan dan permusuhan di benak semua burung nasar ini. Xie Jingxuan tampak terkejut sesaat. Kamu yakin kita akan mencapai kemenangan? Qin Lai adalah orang yang meminta perang kali ini, jadi aku yakin dia tidak akan mengecewakan kita semua. Alasan saya meningkatkan dukungan untuknya sekarang adalah agar Flaming Sun Island dapat memperoleh jumlah keuntungan tertinggi nanti. Song Tingyu berkata dengan penuh percaya diri. Xie Jingxuan menatap kosong pada kegilaan dan kepercayaan buta di matanya. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk pelan dan berbicara pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Mereka benar. Dalam hal ini aku jauh lebih rendah darimu. Apa katamu? Song Tingyu yang bersemangat bertanya dengan bingung. Xie Jingxuan kembali tenang dan menjawab, saya akhirnya mengerti bagaimana Anda berhasil merebut Qin Lai ketika Ling Yuxi tidak ada. Kilatan aneh melintas di mata Song Tingyu, tetapi dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Nona Song, apakah Anda yakin orang-orang Anda akan bergegas dan menyerang Sekte Iblis Ilusi secara langsung? Gerongguang masih tampak tidak percaya saat dia meminta konfirmasi lagi. Apa yang akan menjadi pilihanmu jika Illusory Demon Sect yang dipimpin oleh Wen Bin kalah dalam pertempuran ini? Song Tingyu membalas dengan sebuah pertanyaan. Kami akan tunduk pada Flaming Sun Island dengan sepenuh hati. Gerongguang mengangkat tangannya dan bersumpah. Kali ini, aku bersumpah bahwa kita tidak akan melanggar janji kita. Baik, Wen Bin dan yang lainnya di Illusory Demon Sect juga telah mendengar berita yang sama.
Mereka juga tahu bahwa Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island datang kepada mereka dalam jumlah besar. Orang bodoh yang ingin bunuh diri. Chu Miaodan memberi perintah dengan ekspresi dingin di wajahnya, bersiaplah untuk berperang. Tampaknya Sekte Bloodfin mengira mereka sama dengan 1000 tahun yang lalu. Wen, dia mencibir. Wen Bin memanggil altar jiwa 2 tingkatnya dan terbang keluar dari pulau sambil melolong. Dia mengelilingi pulau sekali dan melihat semua kekuatan yang berkumpul, baik di tempat terbuka atau tersembunyi. Ada banyak orang yang menonton pertarungan ini. Ada orang-orang dari pasukan peringkat perak lainnya, dan mereka yang ingin meninggalkan Sekte Iblis Ilusi setelah mengungsi dari benua pembantaian surgawi. Wen Bin memandang semua orang dengan ekspresi berat di wajahnya. Kita harus menghancurkan Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island. Kita harus memberitahu semua penonton ini bahwa kita, Sekte Iblis Ilusi, tidak boleh tersinggung oleh kekuatan kecil bahkan ketika kita sibuk bertarung melawan Blue Gold Rache. Baginya, baik Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island keduanya kekuatan kecil. Ini berarti bahwa dia memandang rendah mereka dari lubuk hatinya, dan dia tidak percaya bahwa mereka memiliki hak untuk berdiri sejajar dengan Illusory Demon Sect. Inilah mengapa Wen Bin sangat marah setelah Flaming Sun Island menolak tuntutan mereka untuk membeli Blazing Profound Bomb. Inilah mengapa dia mengumpulkan kekuatan yang begitu besar. Dia percaya bahwa dia lebih baik dari mereka. Kalian semua tidak perlu menahan diri. Jangan khawatir tentang melukai Qin Lai, semuanya baik-baik saja selama dia tidak mati. Chu Miaodan berteriak. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan merebut kembali Kepulauan Matahari Terbenam dan segala sesuatu yang menjadi hak kita. Teriak Wen Bin. Banyak murid Illusory Demon Sekte meraung kembali sebagai tanggapan. Sebagian besar dari orang-orang ini awalnya adalah orang-orang di bawah Wen Bin, Chu Miaodan, dan Si Xiuling. Mereka selalu keberatan dengan cara lama Illusory Demon Sect. Sama seperti Wen Bin, mereka memandang rendah Sekte Fin Darah hari ini dan Pulau Flaming Sun yang baru muncul dari lubuk hati mereka. Mereka semua berpikir bahwa Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island telah mencuri wilayah mereka. Itulah mengapa mereka semua bersemangat pada kesempatan untuk menghancurkan mereka. Mereka di sini. Sekte Fin Darah ada di sini. Lihat. Mereka benar-benar muncul. Tiba-tiba, suara riuh terdengar dari seluruh pulau. Banyak praktisi bela diri acak tanpa sadar berteriak saat menyadari kedatangan mereka. Di atas Flowing Gold Fire Phoenix, Song Tingyu berdiri dengan punggung lurus dan mata berkilauan. Dia tampak sangat mengesankan dengan cara ini. Di sampingnya, Gerongguang menatap ke arah di mana langit terbakar. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat terguncang ketika dia melihat apa itu. Di atas luan emas, Miao Yangsu dan pasukan lembah bulan biru lainnya juga menatap. 5 penguasa lembah tampak terkejut. Ekspresi mereka semua berubah serius. 8 mayat dewa yang pernah menyebabkan kekacauan besar di tanah kekacauan saat ini tertutup api dan lava. Mata mereka menyemburkan lidah api, dan tubuh mereka ditutupi oleh apa yang tampak seperti baju besi api yang berharga. Mereka tampak seperti neraka yang terbakar atau 8 gunung berapi di langit. Seseorang sedang duduk di bahu mayat dewa terkemuka. Dia diselimuti api, jadi penampilan aslinya tidak bisa dilihat. Sungai darah merah juga terbang bersama dengan mayat dewa pertama. Praktisi bela diri di dalamnya penuh dengan aura menakutkan yang membuat seseorang kehilangan kendali atas darah mereka. Di belakang 8 mayat dewa, sebuah kapal perang tulang besar mengikuti dengan cermat saat bendera darah unik Sekte Bloodfin berkibar tertiup angin. 10 tetua darah iblis semuanya mengenakan jubah merah darah. Mereka berdiri berjajar di depan geladak. Banyak praktisi bela diri Bloodfin Sect yang mengenakan jubah merah darah memiliki mata berdarah dan kulit merah. Mereka tampak seperti binatang yang haus darah. Lebih jauh ke belakang, para praktisi bela diri tombak darah membawa diri mereka dengan cara yang sangat mirip. Mereka juga tampak mengesankan sambil meresapi bau darah yang kental. Di antara mereka, aura berdarah Lang Xie, Feng Rong dan penjaga darah begitu padat sehingga tampak seperti kabut berdarah. Wosh wosh wosh. Wen Bin adalah orang pertama yang keluar dari pulau sambil menginjak 2 badai. Dia segera menarik perhatian semua orang. Apakah kamu datang untuk menuntut kematianmu bahkan sebelum 3 hari berakhir? Wen Bin berkata dengan sinis. Dia memarkir altar jiwa 2 tingkat berwarna abu-abu tepat di depan 8 mayat dewa dan Sueli. Tubuhnya diselimuti angin kencang. Bola badai energi selebar beberapa ratus meter keluar dari altar jiwanya dengan cepat dan muncul di langit. Hanya dalam waktu singkat, lusinan badai energi yang tampak seperti pusaran air badai terhalang di depan jalan Qin Lai. Setiap badai energi dipenuhi dengan kekuatan badai yang luar biasa yang tampaknya mampu menghancurkan makhluk apapun.
Semua orang di bawah ahli soul altar termasuk Bloodfin Ten Elders akan tercabik-cabik oleh badai abu-abu itu. Wosh wosh wosh. Pusaran air badai yang bergejolak juga mengalami serangkaian perubahan yang mengejutkan. Kadang-kadang, mereka akan mengambil bentuk binatang purba raksasa, dan kadang-kadang mereka akan mengambil bentuk dewa iblis yang jahat. Mereka juga telah berubah menjadi beberapa hantu yang tidak dikenal dan jiwa keji. Setiap kali pusaran air badai berubah, kekuatan yang lebih besar tampaknya tumbuh di dalamnya. Bila angin tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang mampu merobek jiwa sejati dan danau jiwa menjadi berkeping-keping diam-diam menyebar ke sekeliling. Qinlai mengumpulkan kesadaran jiwanya dan menatap altar jiwa dengan mata yang dipenuhi kilat. Altar jiwa dua tingkat tiba-tiba tampak berbeda setelah itu. Setelah mengedarkan pemberantasan guntur surgawi dan menatap altar jiwa dua tingkat dengan guntur yang dipenuhi jiwa, dia bisa melihat bahwa tepi altar jiwa ditutupi dengan bilah tajam. Itu tampak seperti rulet dengan senjata tajam di tepinya. Jelas bahwa seni roh yang dikembangkan Wen Bin adalah kekuatan badai. Betapa lucunya ini, guk-guk yang kami pelihara dengan susah payah sebenarnya menggigit tangan tuannya. Kata-kata Chu Miaodan sangat tajam dan tidak ramah. Saat dia berbicara, altar jiwa satu tingkat berwarna merah muda terbang keluar dari pulau. Altar jiwanya tampak seperti dipahat dari kristal merah muda, dan banyak ilusi tercermin dari dalam altar jiwa. Ada penari wanita erotis, dewa pemberi makan yang ganas, istana awan yang indah, ratusan klan pemuja. Altar jiwa satu tingkat berwarna merah muda dan kristal berputar perlahan di bawah Chu Miaodan saat semua jenis ilusi ditampilkan kepada semua orang. Banyak jiwa orang lepas kendali setelah mereka melihat altar jiwa itu. Mereka tanpa sadar melihat ilusi di dalamnya. Segera, mata mereka menjadi kosong seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan danau jiwa mereka. Sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi pada ilusi Chu Miaodan. Beberapa bayangan jiwa perlahan menjadi jelas di dalam altar jiwa. Ekspresi Qinlai tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa bayangan jiwa di bawah altar jiwa Chu Miaodan tampak sama dengan praktisi bela diri yang paling memperhatikan altar jiwanya. Saat ini, dia tidak bisa merasakan energi jiwa dari tubuh orang-orang ini. Sebelum mereka menyadarinya, altar jiwa Chu Miaodan tampaknya telah menarik jiwa orang-orang ini ke dalam altar jiwa dan mengubahnya menjadi salah satu dari banyak ilusi. Kamu orang menyebalkan terkutuk, beraninya kamu diam-diam berinteraksi dengan Flaming Sun Island. Jangan salahkan aku karena menghukummu dengan kematian. Bayangan jiwa yang perlahan berubah menjadi jelas di bawah altar jiwa merah muda Chu Miaodan tiba-tiba menjadi panik saat mereka mencoba melarikan diri. Qinlai memperhatikan bahwa praktisi bela diri bermata kosong yang berdiri paling dekat dengan Song Tingyu mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka. Dewa-dewa ganas di dalam altar jiwa Chu Miaodan segera meraih bayangan jiwa yang muncul dan memakannya hidup-hidup. Jiwa-jiwa yang entah bagaimana diseret ke dalam altar jiwa diubah menjadi makanan para dewa yang ganas dan dilahap dalam waktu singkat. Praktisi bela diri di sebelah Gerongguang mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka. Kehadiran jiwa sejati mereka menghilang sepenuhnya. Meng Tua, Gerongguang berteriak keras. Kakak Wan, Song Tingyu juga berseru. Sayangnya, orang-orang ini tidak bisa lagi mendengar mereka tidak peduli seberapa keras mereka berteriak. Jangan lihat altar jiwanya. Suara serak Sueli mengguncang udara. Sedikit cahaya berdarah benar-benar meledak di sekitar altar jiwa Chu Miaodan saat dia berteriak dengan eksplosif. Manik-manik darah tembus pandang tumpah kemana-mana. Bang, bang, manik-manik darah menabrak altar jiwa merah muda dan membasahi sepenuhnya. Mereka menyebabkan ilusi para dewa ganas di dalam altar jiwa tiba-tiba lepas kendali. Altar jiwa itu tiba-tiba mulai berputar dengan intens. Aku akan pergi melihat apa yang bisa dilakukan wanita jalang itu. Sebuah meteor berdarah terbang melewati Qinlai dan turun ke Chu Miaodan. Sueli, lawanmu seharusnya aku. Wen Bin mendengus dingin. Bola badai abu-abu tiba-tiba mengambil bentuk binatang purba, pixiu, ular totem, gouchen, naga obor, dan sebagainya. Panjangnya setidaknya puluhan meter, dan mereka semua mengeluarkan raungan yang menggetarkan saat mereka berusaha menghentikan Sueli. Sueli mengabaikan binatang purba dan tidak mengubah arah keturunannya menuju Chu Miaodan. Sama seperti semua orang terkejut dengan kelambanannya, Qinlai yang diselimuti api yang duduk di bahu mayat dewa terkemuka tiba-tiba melolong panjang. Saat dia melakukan ini, 8 mayat dewa yang terbakar dengan api yang menghanguskan dunia tiba-tiba menyerang Wen Bin seperti 8 matahari yang menyala-nyala. Masing-masing dari 8 mayat dewa ini terbakar dengan karakter dewa api, dan semua mata mereka memancarkan lidah api setidaknya sepanjang selusin meter. Mereka menyeret ekor raksasa api merah di belakang mereka dengan setiap gerakan.
Wajah Wenbin menjadi gelap saat dia dipaksa untuk memanggil binatang purba lagi untuk bertarung melawan 8 mayat dewa. Tiba-tiba, dia mengerti bahwa lawannya kali ini bukanlah Sueli tetapi 8 mayat dewa yang pernah mengamuk di tanah kekacauan. Lebih khusus lagi, dia bertarung melawan Qin Lai, dalang di belakang mayat dewa. Aku lawanmu, Penatua Wen. Seperti yang diharapkan, nyala api yang menyelimuti Qin Lai tiba-tiba berkata dengan kejam. Qin Lai, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa melawan saya menggunakan mayat dewa dengan jiwa rilem pemenuhan Anda? Wen Bin tertawa keras. Kenapa kamu tidak mencobanya? Qin Lai menjawab dengan acuh tak acuh. Qin Lai, orang yang diselimuti api itu sebenarnya adalah Qin Lai. Kapan dia kembali? Bisakah dia benar-benar bertarung melawan ahli altar jiwa 2 tingkat, Wen Bin? Percakapan duo itu akhirnya mencerahkan orang-orang di sekitar mereka tentang siapa orang yang terbakar itu. Keributan pecah lagi di antara kerumunan. Bisakah seorang praktisi bela diri rilem pemenuhan benar-benar bertarung melawan ahli altar jiwa 2 tingkat, bahkan jika dia mengendalikan 8 boneka yang luar biasa? Banyak orang menggelengkan kepala. Kalian semua akan bertarung melawan roh badai yang jahat itu. Aku akan menghancurkan altar jiwa badai itu. Pada saat inilah mayat dewa pertama meraung dengan suara nyaring dan kuno. Dia menarik dirinya bebas dari binatang buas kuno itu, menginjak lautan api seperti dewa api, memegang 2 naga lava yang berapi-api di tangannya dan mencambuk altar jiwa badai Wen Bin dengan cara yang mendominasi. Dia berbicara. Dia bukan mayat. Dia memiliki jiwa yang nyata. Kegembiraan para penonton langsung tersulut. Meskipun mereka tidak dapat memahami bahasa kuno yang dia gunakan, mereka tahu bahwa mayat dewa yang dapat berbicara bukan lagi hanya mayat. Dia sekarang adalah makhluk hidup tingkat tinggi yang memiliki daging, darah, dan jiwa. Mayat dewa berbicara dan mengejutkan orang banyak. Beberapa tahun yang lalu, 8 mayat dewa tanpa kepala telah membuat kekacauan di laut, membunuh dan memakan praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, 9 faksi peringkat perak bertindak bersama dan mengirim yang terkuat untuk memenjarakan 8 mayat dewa. Setelah makam dewa hancur, 8 mayat dewa tanpa kepala mendapatkan kembali kekuatan mereka, menerobos kekangan sekte artefak surgawi dan melarikan diri kembali ke perairan dalam. Ketika mayat dewa muncul lagi, mereka berada di Kepulauan Matahari Terbenam dan telah mendapatkan kembali kepala mereka. Mulai dari itu, Qin Lai menggunakan 8 mayat dewa untuk mendapatkan ketenaran di tanah kekacauan. Dalam pertarungan 2 tahun lalu, 8 mayat dewa mengusir Black Fudo Cult, dan 3 keluarga, mengakibatkan Jiang Zuze tidak bisa mencuri tubuh Blood Progenitor. Selanjutnya, Setting Sun Islands dan Flaming Sun Island telah didirikan. 2 tahun kemudian, 8 mayat dewa sekali lagi keluar dari air untuk memperjuangkan Qin Lai. Blaze Divine Fire, Golden Crow Cry. Mayat dewa di depan berteriak dalam bahasa kuno ras dewa. Aliran lava dan api tiba-tiba mengeluarkan gelombang vitalitas. Pop-pop. Hampir pada saat yang sama, cambuk naga api di tangannya mengenai altar jiwa badai Wen Bin. Boneka belaka berani mengamuk di depanku. Badai Soul Altar di bawah Wen Bin tiba-tiba berubah dan menjadi jurang abu-abu dan gelap yang dipenuhi dengan kekuatan badai yang ganas. Ketika 2 cambuk lava datang lagi, mereka tersedot oleh jurang abu-abu dan dalam. Gagak emas menangis. Mayat dewa terkemuka berteriak dengan marah. Api surgawi yang keluar dari tubuhnya mengandung butiran darah seperti batu akik yang berubah secara menakjubkan. Burung kecil berkaki 3 yang terbakar lahir dari manik-manik darah dan secara dramatis tumbuh lebih besar saat mereka mengumpulkan energi matahari. Dalam sekejap, 3 adalah selusin burung emas berkaki 3 yang keluar dari mayat dewa itu. Burung emas berkaki 3 adalah anak-anak matahari. Mereka lahir dari matahari, menghabiskan energinya untuk tumbuh. Pada akhirnya, mereka menjadi seperti makhluk ilahi yang bisa mengendalikan api matahari. Tidak seorang pun di tanah kekacauan yang pernah melihat burung emas berkaki 3 yang sebenarnya. Namun, begitu burung emas berkaki 3 yang terbuat dari darah dewa api sebagai sumbernya, dan energi matahari sebagai kerangka, daging, dan darah, mereka segera menyebabkan perubahan matahari di Cakrawala. Puluhan ribu sinar energi api bergulung seperti sungai api. Itu turun dari matahari. Gagak emas berkaki 3 bermandikan api terpanas dan dengan rakus menelan kekuatan api yang lebih padat dan lebih menakutkan. Mereka tumbuh pada tingkat yang terlihat. Dalam selusin napas pendek, gagak emas berkaki 3 lebih dari 2 kali ukuran aslinya. Bakar gunung, rebus lautan. Saat mayat dewa di depan berteriak, gagak emas berkaki 3 melambaikan sayapnya, mengaduk lautan api dan menenggelamkan Wen Bin. Burung-burung yang menyala menari-nari di sekitar altar jiwa 2 tingkat Wen Bin.
Tangan tembaga mayat dewa yang mengaum itu membentuk kepalan api yang mendarat berulang-ulang seperti meteor. Dia menyerang altar jiwa 2 tingkat milik Wen Bin. Di altar jiwa, Wen Bin sepenuhnya tertutup oleh penghalang badai setebal lebih dari 300 meter. Seluruh tubuhnya tertutup. Altar jiwa 2 tingkat di bawah kakinya menjadi lembut dan fleksibel setelah berubah menjadi jurang pusaran air yang dalam. Tinju berapi dari mayat dewa mendarat seperti meteor dan menabrak altar jiwa yang sangat besar. Seolah-olah mengenai marshmallow, pukulan itu diblokir oleh penghalang badai yang fleksibel. Pukulan itu tidak dapat merusak altar jiwa Wen Bin. 7 mayat dewa lainnya berjuang keras melawan roh iblis badai yang keluar dari altar jiwa Wen Bin. Namun, mereka tidak memiliki keunggulan mutlak. Tapi Wen Bin, yang telah bersumpah untuk menyerang dan membunuh semua praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island, tampak layu di bawah serangan berulang dari 8 mayat dewa yang diperkuat. Dia sepertinya tidak bisa mengeluarkan lebih banyak kekuatan untuk menghadapi perubahan. Aduh, raungan naga haus darah, harta pamungkas sekte iblis darah, mengguncang langit ke arah lain. Sueli mengendarai naga tulang merah-merah seperti iblis darah jahat. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh ilusi Chu Miaodan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Altar jiwa 1 tingkat kristal merah muda. Ilusi yang muncul pada kristal tampaknya diserang oleh benang energi berdarah. Kristal merah muda memiliki semburat merah berdarah. Chu Miaodan duduk di sol altar kristal merah mudanya. Matanya terpejam, kekuatan rohnya mengalir keluar dan menyebar di belakangnya seperti burung merak yang memamerkan bulunya. Kekuatan rohnya yang murni dan padat mengalir deras ke altar jiwa menyebabkan bendera kapas merah muda muncul. Dalam sekejap mata, lusinan bendera merah muda berdiri di atas altar jiwanya dan berkibar tertiup angin. Bendera kapas tidak memiliki apa-apa pada awalnya. Namun, saat kekuatan rohnya mengalir, berbagai adegan muncul. Menara giok, istana surgawi, pegunungan dewa yang luas, ribuan sungai dan aliran, ratusan negara menurun. Ketika adegan itu keluar, mereka mulai menunjukkan banyak ilusi yang tampaknya nyata di atas kepala Chu Miaodan. Dunia yang benar-benar baru, alam rahasia yang terpisah, terbentuk di layar di atas kepala Chu Miaodan. Bendera 1000 ilusi harta karun. Di kapal perang tulang putih Bloodfin Sect, alis Mo Lingye berkerut dan matanya menjadi sedikit khawatir. Aku tidak menyangka kupu-kupu malam ini akan menggabungkan bendera 1000 harta karun ilusi ke dalam altar jiwanya. Tidak heran dia begitu sombong. Jadi dia memiliki artefak roh kelas surga dari sekte iblis ilusi. Mo Jun mendengus. Illusory Demon Sect adalah faksi peringkat silver tua dan secara alami memiliki fondasinya sendiri. Secara alami, mereka memiliki artefak roh kelas surga. Bendera 1000 harta karun ilusi, ini adalah artefak roh kelas surga yang hanya sedikit lebih lemah dari bendera iblis ilusi. Ketika semua bendera melayang ke udara, mereka akan membentuk dunia yang terpisah. Kekuatan pemilik bendera 1000 ilusi harta karun akan meroket di dunia kecil itu dan mereka akan memiliki kendali mutlak atas ruang kecil itu. Seperti yang diharapkan, ketika bendera 1000 ilusi harta karun keluar dari altar jiwa kristal merah muda, cahaya berdarah aneh di altar jiwa Chu Miaodan hampir seketika dibersihkan. Ekspresi perjuangan Chu Miaodan juga menghilang. Dia menjadi bersemangat dan bersemangat. 1000 pesona ilusi. Chu Miaodan mengertakkan gigi dan berteriak. Banyak dewi, iblis, dan nimfa abadi yang murni, menggoda, atau dingin, muncul dari aspek altar jiwa kristal merah muda. Mereka melompat dan menari dengan mempesona, pakaian mereka melayang di udara saat mereka menunjukkan karisma yang mencuri jiwa. Lingkaran cahaya merah muda melayang keluar dari altar jiwa. Setiap lapisan memiliki kemampuan magis untuk memikat jiwa. Bahkan seseorang yang kuat secara mental seperti Sueli menunjukkan tanda-tanda kehilangan fokus di matanya ketika dia diserang oleh riak cahaya merah muda. Bahkan naga tulang berdarah yang memiliki jiwa artefak tampaknya sedikit terpengaruh. Tiba-tiba menjadi jinak dan mata naganya menunjukkan nafsu. Masuk, suara Chu Miaodan menjadi selembut air. Sueli mengendarai naga tulang berdarah, matanya kacau, saat dia menyerbu ke dunia ilusi yang diciptakan oleh bendera 1000 harta karun. Pergi bunuh orang lain dari sekte iblis ilusi. Mo Lingye buru-buru memerintahkan. Qin Lai terhubung dengan setiap tindakan mayat dewa. Tangkap Qin Lai, jika tidak mungkin, lukai saja dia dengan serius. Kamu harus menghancurkan kendalinya atas mayat dewa. Di sisi lain, Wen He, sepupu Wen Bin, berkata kepada bawahan inti keluarga Wen di sekitarnya. 3 praktisi bela diri Nirvana Realm segera merespon dan terbang keluar. Meng Feng, Penatua Hong, pergi lindungi Qin Lai, kata Mo Lingye. Hati-hati terhadap Qin Lai. Dia bisa menyulap,
hati Guntur yang mendalam, dari Terminator monster tua. Jangan beri dia waktu untuk mengaturnya. Ekspresi Juruiji berubah saat dia tiba-tiba memikirkan masalah ini dan segera memanggil. Dia sudah mulai. Si Xiuling memanggil dengan lembut. Setelah melompat dari 8 mayat dewa, Qin Lai naik ke Flowing Gold Fire Phoenix bersama Lang Xie dan yang lainnya. Dia memanggil 8 lempengan kayu Thunder Blitz dan membentuk diagram kuno yang kompleks dan misterius. Diagram kuno yang sangat besar dengan cepat terbentuk. Di dalam jaringan listrik yang padat, Qin Lai duduk diam. Telapak tangannya saling berhadapan, bola listrik yang menyala perlahan muncul di tangannya. Pada saat yang sama, diagram kuno petir besar di atas kepalanya berubah dan perlahan terbentuk. Segera setelah itu, bola petir yang sangat besar melayang di atas kepalanya. Oh tidak, ekspresi si Xiuling berubah. Mata Juruiji juga menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Mundur, mundur, siapapun di bawah alam fragmentasi, jangan mendekati Qin Lai. Seorang praktisi bela diri ilusori Demon Sekte yang telah berada di benua Prism dan melihat kilat Qin Lai sebelum tiba-tiba berteriak. Dia menakutkan, Wen He tercengang. Bahkan lebih banyak lagi praktisi bela diri faksi keluarga Wen yang bingung. Mereka tidak segera mundur seiring dengan teriakan orang tersebut. Mereka dengan bingung tetap di tempat mereka berada. Jauhi dia, lindungi hatimu. Si Xiuling mengingatkan murid-murid dan bawahannya saat dia mundur. Dia selalu tenang dan tenang. Ketika dia tiba-tiba menunjukkan kepanikan sekarang, banyak orang memucat ketakutan. Praktisi bela diri Sekte Iblis Ilusi yang telah pergi bersamanya ke benua Prism dan telah berjuang bersama, dengan Qin Lai tidak membutuhkan dia dan peringatan Juruiji. Mereka segera menjauhkan diri dari Qin Lai. Praktisi bela diri yang tersisa yang mengenal si Xiuling dengan baik segera bereaksi dan mundur setelah kejutan awal. Praktisi bela diri faksi keluarga Wen tetap di tempatnya. Mereka tidak berpikir seorang praktisi bela diri rilem pemenuhan tahap menengah belaka dapat menghasilkan kekuatan besar, bahkan jika dia mempelajari jantung guntur yang mendalam dari Forevater Terminator. Mereka memandang rendah Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island dari lubuk hati mereka. Tentu saja, itu termasuk Qin Lai. Berdebar, suara detak jantung yang dalam keluar dari bola petir di antara tangan Qin Lai. Suaranya tidak terlalu keras dan mencengangkan. Ini sangat normal. Miao Wenfan menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit aneh. Dia merasa si Xiuling, Juruiji, dan praktisi bela diri Sekte Iblis Ilusi melebih-lebihkan. Dia tidak melihat ancaman kuat di Qin Lai. Praktisi bela diri keluarga Wen di sekitar Wen He memiliki ekspresi santai. Mereka merasa bahwa si Xiuling mengkhawatirkan. Penatua Qin Lai ini masih muda, dan kultivasinya rendah. Bahkan jika dia telah memahami misteri, hati guntur yang mendalam, apakah dia bahkan dapat menggunakan 1/10 dari kekuatannya apa yang akan terjadi takut Wen He tertawa. Dia hanya bisa terbang dengan 8 mayat dewa. Tanpa 8 mayat dewa ini, dia hanya seorang praktisi bela diri rilem pemenuhan. Jika aku menggerakkan tanganku, aku bisa membuatnya. Oh. Wen He membual tiba-tiba berhenti. Buk, buk. 3 suara yang menggetarkan bumi seperti guntur yang meledak di langit, dan berasal dari bola guntur yang sangat besar di atas kepala Qin Lai. 3 praktisi bela diri Wen Family Nirvana Realm bahkan tidak berada dalam jarak 100 meter dari Qin ketika tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Warna merah yang tidak wajar muncul di mata mereka. Praktisi bela diri yang paling lemah, dan hanya memiliki kultivasi Nirvana Realm awal merasakan cermin tembaga yang melindungi hatinya hancur. Ekspresi Wen He berubah. Buk buk buk. Lebih dari 30 praktisi bela diri keluarga Nether Passage Realm Wen yang dekat dengan Qin Lai tampaknya menerima pukulan berat. Dada mereka tenggelam, dan darah merembes keluar dari sudut mulut mereka. 7 praktisi bela diri alam fragmentasi lainnya bergetar hebat. Tubuh mengambang mereka jatuh ke laut. Buk, buk buk buk, buk buk buk. Bahkan suara detak jantung yang lebih cepat datang dari bola petir yang sangat besar. Penyebaran setiap suara datang dengan guntur tak terlihat dan kilat liar. Praktisi bela diri yang mengenakan jubah Sekte Iblis Ilusi dan bermarga, Wen, jatuh dari kereta perang kristal, burung roh, dan artefak roh terbang besar. Praktisi bela diri di bawah rilem pemenuhan bahkan memiliki lubang berdarah di dada mereka. Sebuah bom sepertinya meledak di dada mereka. Buk, buk. Pemukulan berlanjut. Sosok-sosok yang dekat dengan Qin Lai yang memiliki kultivasi lemah meninggal karena jantung yang meledak. Mereka yang berkultivasi lebih tinggi memuntahkan darah segar. Tangan mereka menutupi dada mereka saat kekuatan roh bocor dari sela-sela jari mereka. Mereka melakukan yang terbaik untuk mempertahankan hati mereka. Mundur, mundur di sini. Wen He berteriak keras sambil melambaikan tangannya.
Dia ingin para murid keluarga Wen yang akan melakukan kontak dengan praktisi bela diri Sekte Darah Iblis untuk kembali ke pulau di belakangnya. Saat ini, orang-orang tak dikenal yang sedang menonton dan 5 penguasa lembah keluarga Miao terdiam. Alis mereka terkunci rapat saat mereka menatap Qin Lai di tengah 8 lempengan kayu Thunderblitz. Ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Banyak orang perlahan memikirkan desas-desus tentang hati guntur yang mendalam. Desas-desus mengatakan bahwa hati guntur yang mendalam adalah rahasia terkuat dari tanah kekacauan, leluhur Terminator, yang tidak pernah mengajarkannya kepada siapapun. Itu bisa memanipulasi guntur dan kilat. Itu bisa menyerang hati musuh tanpa terlihat, dengan cepat membunuh mereka. Selama bertahun-tahun, banyak orang dari faksi peringkat Silver menantang Forevator Terminator. Menggunakan pemahamannya yang mendalam tentang energi guntur, dan hati guntur mendalam yang buas dan aneh, Forevator Terminator membunuh masing-masing lawannya. Dia secara bertahap naik untuk menjadi yang terkuat dari tanah kekacauan. The Profound Thunder Heart bisa dikatakan sebagai simbol dari Forevator Terminator. Bahkan murid langsungnya tidak dapat memahami teknik roh yang menakutkan dan rahasia ini. Di masa lalu, tidak ada yang pernah melihat siapapun kecuali Forevator Terminator menyulap hati guntur yang mendalam. Kemudian Qin Lai muncul. Pemberantasan guntur surgawi. Guntur surga ke-9. Di bawah 8 lempengan kayu Thunderblitz, tangan Qin Lai meraih bola petir yang menyilaukan, kilat menyambar melalui meridiannya dan guntur meraung. Sebuah sungai listrik tiba-tiba mengalir melalui tendonnya. Zes zes zes. 2 baut listrik sepanjang setengah meter keluar dari matanya. Ketika kilat muncul, tiba-tiba menghilang. Segera, deru guntur datang dari awan di atas formasi kayu Thunderblitz. Guntur jauh di langit tiba-tiba tampak membanjiri. Bum bum bum. Jepret 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 jepret. Zes zes zes. Guntur buas, kilat, dan awan bergerak pada saat yang sama di langit. Baut petir biru sepanjang puluhan meter menghantam awan seperti cambuk dewa petir. Di antara listrik, banyak mutiara guntur abu-abu meledak ke udara. Ratusan ular listrik mengalir ke 8 lempengan kayu Thunderblitz dan menyebabkan mereka menjadi pilar listrik yang tampaknya terbuat dari ratusan ribu baut yang dililitkan bersama. Ada hati guntur yang mendalam di antara lempengan kayu Thunderblitz yang terbuat dari benang listrik dan terus-menerus dipelihara oleh kilat di awan. Telur guntur mulai berkembang secara kacau. Danau jiwa Qin Lai yang tidak bergerak penuh dengan cahaya saat benang listrik yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui lautan kesadarannya. Jiwa sejati di danau jiwanya juga tidak bergerak. Namun, cahaya petir menyambar jiwa sejati seperti lingkaran cahaya para dewa, dan menjadi satu dengan listrik di danau jiwa. Pada saat ini, Qin Lai tampak dalam keadaan yang menakjubkan seperti dia telah bermanifestasi menjadi dewa guntur sejati yang mengendalikan dunia. Di negeri guntur ini, dia tampaknya menjadi penguasa semuanya. Dia bisa menggunakan guntur untuk menghancurkan semua orang dan benda. Bum bum bum, bum bum bum. Dengan setiap pikirannya, guntur sepertinya meledak. Di dalam danau jiwanya, kolam guntur eksplosif terbentuk di sekitar jiwa sejatinya. Sebuah pikiran berubah menjadi guntur yang meledak. Setelah meledak dan menyebar, itu direformasi kembali menjadi hanya sebuah pikiran. Itu adalah proses yang tak berujung dan menakjubkan. Tingkat keempat dari pemberantasan guntur surgawi, konsepsi guntur. Ini adalah pertama kalinya dia menyentuh batas-batasnya, namun dia tampaknya secara tidak sadar memahaminya. Permukaan tubuh duduk Qin Lai berdesir seolah-olah kulitnya ditekan dan diperas oleh kekuatan tak terlihat. Bintik-bintik petir yang pecah muncul di leher, bahu, dan sudut matanya. Setiap bintik guntur mengandung kekuatan guntur liar. Mereka tampaknya melakukan babak penyempurnaan baru dengan cara yang tidak dapat dipahami. Mereka menyempurnakan tubuh suci petir surgawi Qin Lai. Meng Feng dan Hong Bowen mendekati Qin Lai, ingin melakukan yang terbaik untuk melindungi Qin Lai dari cedera. Pada saat ini, ketika mereka berdua melihat guntur dan kilat yang jatuh dari awan, mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ketika Qin Lai perlahan menutup matanya, tubuhnya meraung dengan guntur, dan kilat meledak dari tubuhnya, mereka bahkan lebih bingung. Qin Lai, Hong Bowen memanggil dengan lembut. Tapi Qin Lai tidak menanggapi. Pada saat yang sama, 3 praktisi bela diri Wen Family Nirvana Realm dari Illusory Demon Sect yang menyerang ke arah mereka perlahan berhenti. Lindungi Qin Lai, teriak Feng Rong. Minggir, dengan kultivasi Anda saat ini, Anda tidak dapat menandingi alam Nirvana, Anda mencari kematian Anda tinggal di sini. Teriak Meng Feng. Para prajurit tombak darah melihat ke arah Lang Xie. Dengarkan dia, Lang Xie mengangguk dan mengendarai kereta perang kristal untuk terbang. Kalau begitu bunuh orang-orang sekte iblis ilusi. Feng Rong memerintahkan.
Semua praktisi bela diri tombak darah bertemu dengan praktisi bela diri Bloodfin Sekte. Mereka mengendarai kereta perang kristal menuju Pulau Keluarga Pan. Pertempuran berdarah dan pahit segera dimulai. Di bawah kepemimpinan Mo Jun dan Lang Xie, ribuan praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Blood Spear menyerbu ke pulau yang awalnya milik Keluarga Pan. Di sana, banyak anggota ilusori Demon Sekte menanggapi dengan teriakan. Tubuh mereka memancarkan pancaran energi roh saat mereka menyambut musuh yang datang. Artefak roh yang membutakan terbang seperti bintang ke langit, sungai panjang energi roh menyeret jauh di belakang mereka dan menembakkan hujan berdarah. Praktisi bela diri di kedua sisi berada di atas alam manifestasi, dan berjumlah total 5 hingga 6.000. Jika pertempuran jarak dekat dimulai, kematian akan segera terjadi. Bom mendalam berkobar, meledak. Ekspresi Lang Xie dingin saat dia mendengus. Bola logam merah berterbangan dari tangannya seperti meteor menuju tempat para anggota ilusori Demon Sekte berkumpul. Bom mereka sampai mati. Feng Rong tanpa ampun. Dia juga melemparkan bom mendalam yang berkobar ke arah pulau itu. Pengawal darah tombak darah ragu-ragu dan dengan enggan mengeluarkan bom mendalam berkobar yang mereka simpan untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka juga membuang bom itu. Meteor yang menyala sepertinya jatuh dari luar angkasa. Bintang-bintang yang menyala tampaknya memiliki mata. Mereka berkumpul di tempat anggota keluarga Wen dan bawahan Chu Miao dan berada. Bom mendalam berkobar. Begitu banyak bom mendalam berkobar. Sekte Iblis Ilusi akan menderita. Miao Yangsu, Miao Wenfan dan para master lembah lainnya mengubah ekspresi dan berteriak ketika mereka melihat bola yang menyala. Di sisi lain, Song Tingyu dan Xie Jingxuan, serta Gerongguang dan yang lainnya menjadi waspada. Tidak ada yang tahu kekuatan dari begitu banyak bom mendalam berkobar yang meledak bersama lebih baik daripada mereka. Bum bum bum. Wosh wosh wosh. Krik krik krik. Seperti puluhan ribu kembang api yang meledak sekaligus, langit terbelah dan bumi tenggelam tempat meteor-meteor itu mendarat. Bola guntur abu-abu yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, sambaran petir menari-nari, semuanya di dalam lautan api yang mengamuk. Pulau besar itu mengeluarkan geraman terbebani seolah-olah sedang mengalami gempa bumi terbesar. Satu lubang tanpa dasar muncul di tempat berkumpulnya ilusori Demon Sekte, yang sekarang terbakar hebat dan mengeluarkan gumpalan asap besar. Dalam sekejap, hampir 1000 anggota ilusori Demon Sekte telah terkubur selamanya di kawah yang dalam ini. Termasuk lebih dari 20 ahli alam fragmentasi. Tunggu sebentar. Mo Jun mengangkat tangannya dan menghentikan anggota Bloodfin Sect yang akan menyerang. Sok tertulis di seluruh wajahnya. Matanya bahkan menunjukkan sedikit keraguan. Praktisi bela diri Bloodfin Sect di belakangnya buru-buru berhenti. Mereka memandang dengan bingung ke kawah besar, dan para ahli Sekte Iblis Ilusi yang tiba-tiba menghilang. Bahkan anggota Bloodfin Sect yang merupakan musuh mereka merasa bibir mereka kering. Mereka tanpa sadar menjilat bibir mereka. Mereka terdiam. Di sekitar pulau, para penonton yang berasal dari faksi yang berbeda benar-benar diam. Bahkan mata Song Tingyu dan Xie Jingxuan terbelalak. Puluhan bom mendalam berkobar dalam satu serangan hampir menghancurkan pulau besar ini, akhirnya menciptakan puluhan kawah besar berhektar-hektar, serta menyebabkan ribuan sekte iblis-iblis terkuat binasa. Api masih berlama-lama di daerah itu. Mereka membakar di dalam lubang, di hutan di luarnya, dan bahkan di langit di atas. Itu tampak seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa padam. Setelah membayar harga ribuan nyawa, lebih banyak praktisi bela diri ilusori Demon Sect dibakar oleh api, tersentuh oleh guntur, disambar petir. Mereka memberikan teriakan yang menggetarkan dari pulau itu. Anggota badan yang dipotong, kepala terpenggal, bagian tubuh berserakan, pemandangan di pulau itu menakutkan. Kekuatan seperti itu sangat mencengangkan. Semua orang tahu bahwa bom mendalam yang berkobar itu menakutkan, tetapi sebagian besar orang tidak tahu bahwa ledakan itu akan tumpang tindih, memperbesar kekuatan mereka secara eksponensial, menghasilkan ledakan 10 kali lebih kuat dari 10 ledakan terpisah. Ribuan praktisi alam Nether Passage, alam pemenuhan, dan alam fragmentasi bersama-sama lebih kuat daripada mayoritas pasukan peringkat tembaga. Setidaknya, Aliansi Surga Mendalam Benua Scarlet Tide dan Eight Extreme Temple tidak memiliki kekuatan seperti itu. Hanya satu ledakan, hanya butuh beberapa lusin bom mendalam berkobar untuk menghapus apa yang setara dengan kekuatan peringkat tembaga yang kuat. Ini adalah kekuatan destruktif dari Blazing Profound Bomb dalam pertempuran antar kekuatan. Pertempuran di darat, sudah selesai lebih awal. Gerongguang menyimpulkan setelah lama linglung. Ketika dia melihat Song Tingyu dan Xie Jingxuan, dia dan para praktisi bela diri di sekitarnya merasakan rasa hormat yang tulus. Mungkin rasa hormat ini hanya untuk menutupi teror besar yang tersembunyi jauh di dalam hati mereka.
Terkadang ketakutan dan teror bisa melahirkan rasa hormat yang sejati. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari bom mendalam berkobar, ini adalah kekuatan Flaming Sun Island, Miao Wenfan bergumam pada dirinya sendiri tanpa jiwa seolah-olah dia kehilangan semua kekuatannya. Dia selalu memandang rendah Flaming Sun Island. Dalam pikirannya, Flaming Sun Island hanyalah bawahan Bloodfin Sect. Apa kekuatan yang bahkan tidak memiliki ahli Nirvana Realm? Mereka hanya memiliki satu praktisi bela diri Realm fragmentasi sejati, Lang Xie. Dia juga baru saja menerobos. Jika kekuatan ini bertemu Blue Moon Valley, bukankah itu akan dikalahkan dengan mudah dalam satu gerakan? Dia selalu berpikir bahwa Flaming Sun Island tidak layak disebut. Kenyataannya, banyak penonton memiliki pendapat yang sama dengannya. Kesan mereka tentang Flaming Sun Island adalah bahwa mereka hanyalah kekuatan yang terdiri dari pengrajin keterampilan. Mereka hanya mampu membangun di setting Sun Islands karena perlindungan Bloodfin Sect. Mereka tidak berpikir bahwa Flaming Sun Island memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sampai hari ini, sampai sekarang, sampai saat ini. Ketika lusinan bom mendalam yang berkobar meledak bersama, ketika pulau ini hampir runtuh, ketika ribuan anggota Sekte Iblis Ilusi terbunuh seketika. Mereka akhirnya mengerti kekuatan mengerikan apa yang dimiliki Flaming Sun Island. Dalam pertempuran di langit, Qin Lai menggunakan 8 mayat dewa untuk mencocokkan altar jiwa 2 tingkat Wenbin. Qin Lai yang bisa mengendalikan jantung guntur yang mendalam, membunuh lebih dari 100 ahli sekte setan ilusi dengan gemuruh guntur yang menakutkan. Dia juga ahli alam nirvana yang terluka parah. Ini adalah kekuatan Qin Lai sendiri. Pertempuran di tanah diselesaikan oleh lusinan bom mendalam berkobar yang meledak bersama, dan menyelesaikan kemenangan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Flaming Sun Island yang sekarang mereka tampilkan. Sepertinya kita semua meremehkan Flaming Sun Island. Kami pikir mereka mengandalkan Bloodfin Sect untuk bertahan hidup dan kekuatan mereka sendiri tidak relevan. Sekarang tampaknya, bahkan jika mereka bertarung melawan Bloodfin Sect, mereka tidak akan kalah banyak. Juga, Qin Lai yang memberikan tubuh leluhur darah kepada Sueli, membiarkan dia memiliki kekuatan ahli altar jiwa. Jika tidak, jika mereka bertarung, tidak seorang pun di Sekte Fin Darah akan mampu menyaingi 8 mayat dewa. Mereka akan berada di pihak yang kalah. Miao Yangsu, patriark keluarga Miao mengerutkan kening dan kemudian menghela nafas dalam-dalam. Setelah hari ini, dia akan benar-benar mengakhiri pikirannya untuk menjadi musuh dengan Flaming Sun Island dan mengambil kembali wilayah yang telah hilang dari keluarga Miao. Bahkan jika Miao Fengtian kembali, dia tidak akan bisa menang melawan Qin Lai yang memiliki 8 mayat dewa. Bisakah sisanya menahan gelombang bom mendalam yang berkobar? Miao Yangsu merasa tidak berdaya. Ini menggelikan bahwa saya berpikir bahwa Flaming Sun Island hanya pembuat dan tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya. Kami pikir Anda mengandalkan Bloodfin Sect untuk bertahan hidup. Gerongguang menggelengkan kepalanya dan kemudian membungkuk pada Song Tingyu. Dia berkata dengan nada meminta maaf, mataku buruk di usia tua, dan aku tidak dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Flaming Sun Island. Aku telah ragu-ragu selama ini. Nona Song, maafkan aku, mulai hari ini, aku, Gerongguang, akan mengikuti Flaming Sun Island dengan sepenuh hati. Kami berjanji setia pada Flaming Sun Island. Kami bersedia berjuang untuk Flaming Sun Island. Selusin praktisi bela diri berkumpul di sekitar Gerongguang. Beberapa saat sebelumnya, teman dan kerabat mereka telah terbunuh dalam tubuh dan jiwa oleh altar jiwa kristal merah muda Chu Miaodan. Mereka tidak merasakan sedikitpun perasaan baik terhadap ilusori Demon Sect. Pada saat ini, melihat Qin Lai dan Sueli mengambil semua perhatian Chu Miaodan dan Wenbin, dan Flaming Sun Island menggunakan lusinan bom mendalam berkobar untuk membunuh hampir sepertiga praktisi bela diri ilusori Demon Sect, mereka segera menjanjikan kesetiaan mereka. Apakah kamu akan terus menyalakan bom mendalam yang berkobar? Di atas pulau, Mo Jun menunggu sebentar dan melihat riak liar di bawah mereda. Dia berbalik untuk melihat Lang Xie. Lang Xie menggelengkan kepalanya. Tidak, Mo Jun menghela nafas lega. Dia melambaikan tangannya dan berkata, serang. Anggota Bloodfin Sekte menyerbu ke depan. Membunuh. Lang Xie memerintahkan. Di pulau itu, sementara riak dari bom mendalam yang berkobar telah tenang, masih ada ratusan pihak yang terluka. Pada saat ini di pulau itu, ratapan dan tangisan terdengar. Xi Xiuling, Wen He, dan Ju Ruiji hanya menunjukkan ketakutan besar di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Flaming Sun Island pasti menyimpan beberapa bom mendalam yang berkobar. Mereka tidak mengira mereka akan menyimpan begitu banyak, dan terlebih lagi tidak menyangka mereka berani menyatukan semuanya.
Apa yang mereka sesali bahkan lebih adalah bahwa mereka buru-buru melarikan diri kembali ke pulau untuk menghindari serangan dari hati Guntur yang mendalam. Mereka tidak menyadari bahwa orang banyak itu penuh sesak. Ketika mereka menyadari ini, sudah terlambat. Mereka membayar harga yang menyakitkan untuk kesalahan mereka. Mereka tidak memiliki bom mendalam yang berkobar lagi, semuanya, bertahanlah. Tunggu sampai Penatua Chu dan Penatua Wen memiliki perhatian yang tersisa. Mereka akan membiarkan musuh membayar dengan darah. Wen He berteriak dan bergegas untuk menstabilkan moral. Dia ingin orang-orang melawan. Pada saat ini, tidak peduli betapa bangganya dia dapat melihat bahwa mereka berada di pihak yang kalah karena ribuan anggota mereka terbunuh dan penurunan moral. Dia tahu bahwa mereka hanya bisa bertahan dalam pertempuran darat. Mereka harus menunggu Wen Bin dan Chu Miaodan mengalahkan Sue Li dan 8 mayat dewa sebelum mereka bisa membalikkan keadaan. Terlepas dari apakah dia mengakuinya atau tidak, ledakan lusinan bom mendalam yang berkobar telah mengatur keadaan umum. Kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan sejak awal. Aku sudah memberitahumu sejak lama untuk tidak merusak hubungan kita dengan Kepulauan Matahari Terbenam. Ah! Si Xiuling tampak saat praktisi bela diri Blood Fin Sect dan Blood Spear membunuh mereka. Dia menghela nafas tanpa daya dan meratap dalam hati. Dia tidak setuju menjadi musuh dengan setting Sun Islands. Namun sayang, baik Wen Bin maupun Chu Miaodan menolak setting Sun Islands. Mereka terlalu serakah untuk pengrajin Pulau Grey dan ingin memanfaatkan potensi menghasilkan uang untuk diri mereka sendiri. Desakannya tidak efektif. Sekarang, tampaknya terlepas dari apakah Sekte Iblis Ilusi menang atau tidak, Sekte Iblis Ilusi akan menjadi lelucon di tanah kekacauan. Pengaruh mereka akan berkurang, dan mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan invasi ras Ghoul Biru. Dia melihat anggota di sekitarnya, dan ekspresi panik mereka. Dia sepertinya melihat Sekte Iblis Ilusi menurun. Illusory Demon Sekte benar-benar kalah dalam pertempuran darat. Fakta bahwa mereka lebih rendah sangat jelas. Keuntungan Illusory Demon Sekte terletak pada dua ahli Soul Altar Wen Bin dan Chu Miaodan. Selain itu, mereka memiliki jumlah praktisi bela diri Nirvana dan fragmentasi Realm yang sedikit lebih banyak. Sayangnya, Sue Li, Qin Lai dan 8 mayat dewa menghentikan ahli altar jiwa mereka untuk mengambil keuntungan. Di sisi lain, ledakan lusinan bom mendalam berkobar benar-benar memusnahkan keunggulan mereka di belakang. Satu sisi memiliki moral yang tinggi, sementara sisi lain ketakutan dan ketakutan. Tidak ada lagi keraguan tentang siapa yang akan memenangkan pertempuran darat. Para penonton mengalihkan pandangan mereka dari tanah dan kembali ke langit. Menurut mereka, pertempuran darat kurang lebih sudah diselesaikan. Plus, hasilnya tidak berpengaruh pada pertempuran di langit. Saat ini, pertempuran langit adalah satu-satunya pertempuran yang masih tampak sangat menegangkan. Selain itu, pemenang pertempuran langit dapat secara instan mengubah gelombang pertempuran darat. Semua orang mulai memperhatikan pertempuran di awan. Dalam pertempuran langit, Sue Li versus Chu Miaodan, Wen Bin melawan 8 mayat dewa dan Qin Lai dalam keadaan aneh. Salah satu praktisi bela diri Wen Family Nirvana Realm yang seharusnya menyerang Qin Lai terluka parah. Kelompok itu juga memperhatikan Meng Feng dan Hong Bowen melakukan yang terbaik untuk melindunginya, dan karena Qin Lai sendiri tampaknya berada dalam kondisi kultivasi yang aneh di mana dia berhenti mencoba membunuh orang-orang mereka dengan Profound Thunder Heart yang menakutkan, bersama dengan fakta bahwa pertempuran darat berjalan buruk, mereka benar-benar mundur di tengah jalan. Setelah mengamati sejenak dan tidak menemukan musuh yang masuk, dan karena Qin Lai sedang berkultivasi, Meng Feng terbang kembali ke pulau untuk bergabung dalam pertempuran darat. Hong Bowen adalah satu-satunya yang tinggal di belakang untuk melindungi Qin Lai. Pada awalnya, Hong Bowen mencoba membangunkan Qin Lai agar dia bisa memusatkan semua perhatiannya pada pertempuran yang sedang berlangsung. Sayangnya, Qin Lai tidak menanggapi panggilannya. Beberapa percobaan kemudian, Hong Bowen menyerah dan diam-diam menunggu Qin Lai bangun sendiri. Sama seperti banyak orang lain, Hong Bowen sedang mengamati pertempuran antara Wen Bin dan 8 mayat dewa, Sue Li dan Chu Miaodan. Setelah Chu Miaodan memanggil bendera 1000 harta karun, sebuah dunia ilusi telah muncul di atas altar jiwanya. Baik naga tulang berdarah dan Sue Li telah menghilang setelah memasuki dunia itu. Awan berdarah besar sepertinya mencoba melepaskan diri dari dunia ilusi putih. Sayangnya, dia akhirnya tidak bisa berjuang bebas. Duduk di atas altar kristal merah mudanya, Chu Miaodan tampaknya menuangkan semua pikiran dan energi rohnya ke dalam altar jiwa sambil mengendalikan dunia di dalam dengan bendera 1000 harta karun ilusi. Dia tampak seperti sedang mencoba untuk benar-benar memperbaiki Sue Li sampai mati. Dia sendiri menutup matanya sepenuhnya seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi.
Tidak ada yang bisa dilihat dari wajah atau tubuhnya. Di sisi lain, pertempuran antara 8 mayat dewa dan Wen Bin sangat keras, mencolok, dan memusingkan. 7 mayat dewa yang tampak seperti dewa api meraung, memperlihatkan ular raksasa yang berapi-api merangkak di sekujur tubuh mereka. Sambil mencengkeram cambuk naga yang berapi-api, mereka menghancurkan banyak roh iblis badai menjadi berkeping-keping. Mayat dewa terkemuka sebenarnya jatuh di atas altar jiwa badai Wen Bin seperti gunung raksasa. Di tengah altar jiwa yang tampak seperti pusaran air raksasa atau tornado adalah inti hitam. Itu menembakkan banyak bila angin mematikan yang memotong tubuh mayat dewa. Banyak gagak emas berkaki 3 mengeluarkan tangisan dan terbang di sekitar mayat dewa, menyulap semua jenis api ilahi menjadi ada. Api lava mendidih berenang ke tornado jiwa altar seperti sungai. Gelombang panas yang membakar dan kolam lava tampaknya berusaha mengisi altar jiwa Wen Bin sampai penuh dan meledakkannya dari dalam. Bentrokan 8 mayat dewa melawan Wen Bin sangat sengit. Badai jiwa altar Wen Bin terus-menerus memuntahkan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti bisa menelan apa saja. Jet badai abu-abu yang menyembur keluar dari altar jiwa tampak seperti mulut dewa dan iblis kuno, mencoba untuk melahap dan merobek mayat dewa. Mayat dewa berjuang mati-matian sambil mengaktifkan karakter ilahi api yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Mereka tampak seperti bintang yang cemerlang dan berkilauan yang bersatu membentuk banyak formasi aneh dan penghalang berapi-api yang berisi rahasia dunia. Mayat dewa juga mengayunkan tinju mereka dan meledakkan altar jiwa badai Wen Bin dengan batu berapi yang tampak seperti meteor yang dipanggil. Dalam sekejap, pusaran air badai menghilang untuk mengungkapkan bentuk sebenarnya dari altar jiwa 2 tingkat abu-abu. Samar-samar orang bisa melihat bahwa altar jiwa yang terbuat dari batu giok coklat abu-abu sedikit hangus. Orang bahkan bisa melihat bahwa beberapa percikan api perlahan mati di dalam altar jiwa. Api ilahi mayat dewa telah merembes ke altar jiwa Wen Bin selama pertempuran yang intens. Ini membuat Wen Bin lebih sibuk dan kurang mampu mengganggu pertempuran darat. Dia harus mengerahkan semua kekuatannya dan melindungi altar jiwanya sendiri agar tidak rusak. Konsep guntur surgawi membuat tubuh marah dan melahirkan jiwa yang menggelegar. Di bawah 8 lempengan kayu Thunder Blitz, Qin Lai yang tidak bergerak duduk saat pikirannya berputar keras dengan suara gemuruh. Setiap kali ada suara, bola guntur berwarna abu-abu akan meledak menjadi kabut sulur jiwa. Ketika sulur jiwa jatuh ke danau jiwa, mereka berubah kembali menjadi kesadaran jiwa yang halus. Baut petir dan bola guntur jatuh dari atas kepalanya dan mengubah sekelilingnya menjadi tanah petir yang porak-poranda. Dalam keadaan linglung, Qin Lai merasa seolah-olah dia telah menyelinap ke altar jiwa guntur Forevater Terminator dan berenang melintasi dunia yang terbuat dari guntur dan kilat murni. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia sedang menempa kesadaran jiwanya dengan guntur dan kilat saat mengolah konsepsi guntur. Setiap kali sulur kesadaran jiwanya bergerak, mereka akan menyalakan kekuatan guntur dan kilat di dalam dan meledak. Ratusan juta ledakan gemuruh yang terjadi di mana-mana di benaknya semuanya disebabkan oleh pikiran jiwa yang berputar. Itu benar-benar kehancuran. Setiap kali ada ledakan, gumpalan kesadaran jiwa akan meledak menjadi sulur jiwa petir yang jatuh kembali ke danau jiwa. Di sana, itu akan mengumpulkan dirinya sendiri sekali lagi. Kesadaran jiwa yang telah mereformasi dirinya sendiri di danau jiwa jauh lebih kuat dan lebih murni dari sebelumnya. Itu mampu membawa energi guntur dan petir dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian, kesadaran jiwa yang telah direformasi meledak lagi saat pikirannya berputar. Setelah ledakan, kesadaran jiwa mereformasi dirinya sendiri di dalam danau jiwa. Kemudian, meledak lagi, siklus ledakan dan kelahiran kembali terjadi tanpa henti. Itu adalah siklus penempaan jiwa. Selama proses ini, dia sebenarnya memahami esensi sebenarnya dari guntur dan kilat dan mencoba untuk melihat melalui hukum dan prinsip yang beroperasi di balik kekuatan alam ini. Dia pernah melihat keajaiban guntur dan kilat dari altar jiwa Forevater Terminator. Pada saat itu, pemahamannya dangkal dan tidak mendalam sedikit pun. Tetapi banyak hal telah berubah, dan ketika kesadaran jiwanya meledak lagi dan lagi, pemahaman dan pengenalannya tentang guntur dan kilat sebenarnya tumbuh dengan pesat. Dia merasa seolah-olah tembok yang menghentikannya dari pencerahan benar-benar dihancurkan. Saat jiwanya terus meledak, terbelah dan berubah, pengakuannya terhadap seni roh guntur tumbuh semakin dalam. Dia secara bertahap melupakan berlalunya waktu. Baik pertempuran di langit dan pertempuran darat masih berlangsung dengan sengit. Di tanah, banyak murid ilusori Demon Sekte perlahan berubah menjadi mayat, tidak pernah bangun lagi. Wen He dan Si Xiuling perlahan kehilangan lebih banyak ahli. 2 jam kemudian, Sekte Iblis Ilusi kehilangan lebih dari 500 orang. Blood Fiend Sect dan Blood Spear praktisi bela diri hanya kehilangan lebih dari 100.
3 jam kemudian, 200 praktisi bela diri ilusori Demon Sekte terbunuh. Blood Fiend Sect dan Blood Spear hanya membayar 30 nyawa sebagai hasilnya. Di langit, Sueli masih berjuang di dalam dunia ilusi bendera 1000 harta karun dan menghabiskan semua energi Chu Miaodan. 8 mayat dewa perlahan-lahan menghabiskan cadangan api ilahi mereka seiring waktu berlalu. Meskipun 7 mayat dewa yang bertarung melawan roh iblis badai berhasil membunuh beberapa dari mereka, mereka tidak lagi terbakar dengan api ilahi. Mereka telah menghabiskan cadangan energi ilahi yang luar biasa dan mulai terlihat melemah. Mayat dewa utama awalnya menekan Wen Bin dan mencegahnya menjauh sama sekali. Namun, setelah nyala api ilahi pada mayat dewa utama perlahan memudar, dia tidak lagi dapat menyebabkan kekacauan di altar jiwa badai Wen Bin. Kekuatannya memudar sedikit demi sedikit. Tidak baik. Hong Bowen adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mendengar dari Qin Lai bahwa 8 mayat dewa hanya bisa mengamuk selama 6 jam. 6 jam kemudian, mayat dewa akan menghabiskan semua api surgawi dan duniawi dan menyerah pada keadaan lemah. Hong Bowen segera menyadari bahwa penerbangan ke tempat ini dan 3 jam pertempuran tanpa henti yang intens telah menghabiskan banyak kekuatan api mayat dewa yang mereka serap dari cincin matahari yang terbakar. Namun, Wen Bin belum sepenuhnya kelelahan. Jika pertempuran berlangsung lebih lama, jika 8 mayat dewa tidak bisa lagi menghentikan Wen Bin bekerja sama dengan Chu Miaodan dan melukai Sueli, dan jika Wen Bin mengganggu pertempuran darat setelah itu. Semakin Hong Bowen berpikir, semakin serius ekspresinya. Perasaan tenang di hatinya telah lama hilang, dan dia merasa seperti sedang dihancurkan oleh batu yang berat. Ini tidak bisa berlanjut. Dia tahu betul bahwa saat mayat dewa kehabisan kekuatan, Wen Bin dapat mengubah gelombang pertempuran sendirian dengan altar jiwa 2 tingkatnya. Jika itu terjadi, Blood Fiend Sect dan Flaming Sun Island akan menemui malapetaka. Tidak ada yang bisa menghentikan Wen Bin membunuh mereka semua. Ini tidak bagus. Lihatlah 8 mayat dewa, api mereka mati perlahan tapi pasti. Mereka, sepertinya mereka secara bertahap kehilangan kekuatan besar dan tidak lagi mampu menekan Wen Bin sepenuhnya. Tampaknya Wen Bin akan segera dapat melarikan diri dari kendali 8 mayat dewa. Jika itu terjadi, Blood Fiend Sect dan Flaming Sun Island akan ditangani. Itu benar, ahli altar jiwa 2 tingkat dapat mengubah gelombang pertempuran dalam waktu singkat. Para penonton telah memperhatikan dengan seksama pertempuran mayat dewa Qin Lai, dan seiring berjalannya waktu mereka semua memperhatikan bahwa keadaan mayat dewa. Di sisi lain, meskipun Wen Bin juga lelah, dia masih memiliki kekuatan besar. Dia jelas tidak kelelahan sampai pada titik di mana dia tidak bisa melanjutkan pertempuran. Saya tahu itu, boneka hanyalah boneka. Tidak mungkin mereka memiliki sumber kekuatan yang tak ada habisnya. Seperti yang diharapkan, Wen Bin akhirnya menemukan waktu luang untuk tertawa terbahak-bahak setelah menyadari bahwa mayat dewa kehabisan kekuatan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa 8 mayat dewa sudah cukup untuk menjepit ahli altar jiwa 2 tingkat selamanya? Wosh wosh wosh. Sambil mengatakan ini, badai jiwa altar di bawah Wen Bin berputar liar dan melemparkan mayat dewa terkemuka menjauh darinya seperti tornado raksasa. Wen Bin sendiri jatuh ke tanah dan berdiri di atas altar jiwa 2 tingkatnya, semakin mengesankan setiap detik. Tidak baik, Mo Lingye melihat pertempuran dari jauh. Dia tidak benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran dari awal sampai sekarang. Tetapi ketika dia melihat Wen Bin melemparkan mayat dewa utama menjauh dari altar jiwa badainya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Nona, situasinya buruk. Salah satu dari 10 tetua Blood Fiend, Lu Yi telah tinggal di dalam kapal perang tulang putih, melindungi Mo Lingye selama ini. Dia juga memperhatikan perubahan dan menjadi cemas di dalam. Dia awalnya adalah pelayan keluarga Mo, dan dia telah bergabung dengan Sekte Blood Fiend bersama dengan Mo Yunwu. Itulah mengapa dia memanggil Mo Lingye sebagai Nona, dan dia tidak mengubah kebiasaan ini meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Sueli masih terperangkap di dalam bendera 1000 ilusi harta karun, dan Qin Lai tiba-tiba menjadi tak bernyawa. 8 mayat dewa hanya dapat mempertahankan keadaan ini selama 6 jam, dan waktu mereka hampir habis. Lu Yi mengerutkan kening dalam-dalam saat ekspresinya semakin serius. Dia bertanya-tanya bagaimana cara terbaik melindungi Mo Lingye dari bahaya. Dia memandang dirinya sebagai anggota keluarga Mo, dan dia tidak terlalu peduli bahkan untuk hidup atau mati Blood Fiend Sect. Dalam pikirannya, keselamatan Mo Lingye adalah prioritas pertamanya, dan yang lainnya adalah yang kedua. Cepat, pikirkan cara untuk membangunkan Qin Lai. Mo Lingye berkata dengan mendesak. Tidak, aku harus tetap di sisimu. Lu Yi menggelengkan kepalanya dan mengabaikan instruksinya, Nona,
aku berjanji pada ayahmu sejak lama untuk mempertahankan hidupmu sampai mati. Bagiku, semuanya baik-baik saja selama kamu masih hidup, bahkan jika Sekte Bloodfin mati dalam prosesnya. Nada suaranya sangat tegas ketika dia mengatakan ini. Kamu sebongkah kayu yang berpikiran tunggal. Mo Lingye menghentakkan kakinya dengan cemas. Dia tahu betul bahwa Lu Yi adalah kultivator terkuat dari semua 10 tetua Bloodfin meskipun peringkat sebenarnya tidak tinggi. Tahap akhir Nirvana Realm Lu Yi pernah diajarkan semua jenis seni rahasia Bloodfin Sect oleh Mo Yunwu. Selain itu, dia memiliki trik mematikan lainnya di lengan bajunya. Dia mendengar dari ayahnya bahwa dia telah menyelamatkan Lu Yi saat dia terluka parah dan membawanya sebagai pelayan. Lu Yi telah bergabung dengan keluarga Mo untuk membalas budi. Mo Yunwu tidak pernah bertanya kepada Lu Yi tentang masa lalunya. Mo Lingye juga tidak. Namun, dia dan ayahnya tahu bahwa Lu Yi mungkin memiliki latar belakang yang hebat, dan bahwa seni roh lain yang dia kembangkan secara diam-diam sangat kuat. Namun, Lu Yi jarang menggunakan teknik dan seni lamanya. Bisakah kamu menghentikan Chu Miaodan dari fokus sepenuhnya pada bendera 1000 harta karun ilusi? Mo Lingye bertanya lagi. Kamu tidak perlu khawatir untuk Sue Li, dia tidak akan terluka. Bahwa Chu Miaodan bisa menjebaknya, tapi tidak mungkin dia bisa melukainya dengan serius. Membunuhnya bahkan lebih seperti mimpi buruk. Lu Yi menyimpulkan tanpa repot-repot melihat. Sue Li telah bergabung bersama dengan tubuh fisik leluhur darah dan altar jiwa 7 tingkat. Setelah fusi, tidak ada yang bisa membunuhnya bahkan jika dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh nenek moyang. Tubuh fisik dan altar jiwanya sendiri adalah artefak roh terkuat yang dapat dimiliki Sue Li, jadi sangat tidak mungkin bagi Chu Miaodan untuk membunuhnya bahkan jika dia menghabiskan semua kekuatannya. Jika Sue Li tidak keluar, tidak ada yang bisa berurusan dengan Wen Bin. Wen Bin cukup kuat untuk mengubah gelombang pertempuran secara instan. Mo Lingye berkata dengan mendesak. Kalau begitu, tolong tinggalkan tempat ini dulu sementara aku membangunkan Qin Lai. Saya akan memeriksanya dan melihat apakah dia memiliki cara untuk membalikkan keadaan ini. Lu Yi akhirnya mengangguk. Mo Lingye meliriknya, tetapi tidak berharap dia mengalah. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang berpikiran tunggal. Baiklah, aku akan pergi untuk saat ini. Tolong bangunkan Qin Lai untukku. Sambil mengatakan ini, dia memanggil beberapa ajudan terpercaya dan memberi mereka beberapa instruksi. Kemudian, dia terbang menjauh dari kapal perang tulang putih. Saat ini, sebagian besar penonton menatap Chu Miaodan, Wen Bin, 8 mayat dewa, dan Qin Lai. Tidak ada yang memberi perhatian khusus pada gerakan Mo Lingye. Lu Yi berdiri dan menunggu dengan tenang sampai Mo Lingye pergi dari tempat berbahaya ini. Baru pada saat itulah dia mencari kesempatan untuk bertindak. Sekarang, Wen Bin telah sepenuhnya menekan 8 mayat dewa. Bahkan, dia mampu mempengaruhi pertempuran darat. Badai baru terbang keluar dari altar jiwa badainya dan berubah menjadi roh badai yang jahat. Itu bergegas menuju pulau terdekat. Saat roh jahat itu turun, ia mengarahkan pandangannya pada Mo Jun dan meludahkan semburan udara panjang ke arahnya. Angin segera melilit Mo Jun. Mo Jun, yang dikenal publik sebagai praktisi bela diri terkuat di antara tetua 10 iblis darah, tiba-tiba menghilang dari mata semua orang. Penatua Wen membantu kami. Para murid ilusori Demon Sekte tiba-tiba menjadi bersemangat setelah mereka melihat roh iblis badai. Wen He, Si Xiuling dan Ju Ruiji juga menjadi lebih segar. Mereka tahu betul betapa destruktifnya seorang ahli altar jiwa 2 tingkat. Tanpa ahli altar jiwa 2 tingkat yang setara, Wen Bin sendiri bisa membantai setiap praktisi bela diri dari Pulau Flaming Sun dan Sekte Vindarah. Membunuh mereka semua. Wen Bin mengibaskan 8 mayat dewa dan mendorong altar jiwa 2 tingkatnya yang seperti topan menuju pulau itu. Roh badai jahat berubah menjadi binatang purba yang menakutkan dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Para murid ilusori Demon Sekte yang kalah menjadi bersemangat karena campur tangan dia. Tapi Bloodfin Sect dan praktisi bela diri Flaming Sun Island menjadi pucat ketika mereka melihat seorang ahli Soul Altar 2 tingkat bergabung dalam keributan. Pertempuran langit adalah yang benar-benar menentukan gambar akhir. Kekuatan seorang ahli kelas atas melebihi semua faktor lainnya. Seru Miao Wenfan. Para penonton tampak sangat tersentuh ketika mereka melihat Wen Bin keluar dari pengepungan 8 mayat dewa. Song Tingyu, Xie Jingxuan dan Ge Rongguang menjadi pucat pasi. Tidak ada yang bisa menghentikan Wen Bin sekarang. Saat Wen Bin melangkah ke pulau itu, semua praktisi bela diri Bloodfin Sect dan Blood Spear akan kehilangan nyawa mereka. Pakar alam nirvana dan fragmentasi yang mereka miliki akan terbunuh dalam waktu singkat, sehingga memungkinkan ilusori Demon Sekte untuk membalikkan pertempuran darat sepenuhnya.
Hong Bowen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam-dalam dalam depresi dan ketidakberdayaan saat dia melihat Qin Lai yang masih tertidur. Jika Qin Lai tidak tiba-tiba menjadi tenang selama hampir 3 jam, jika Qin Lai bisa mengendalikan hati Guntur yang mendalam dan melukai lebih banyak praktisi bela diri ilusori di Mensek. Kemudian Wen Bin mungkin sudah mundur dengan sisa sekte iblis ilusi sebelum 8 mayat dewa kehabisan tenaga. Itu karena Wen Bin dan sekte iblis ilusi lainnya tidak tahu bahwa mayat dewa hanya bisa tampil berlebihan selama 6 jam. Sayangnya, Qin Lai tiba-tiba tertidur pada saat yang paling kritis, dan akibatnya tidak berhasil memanfaatkan keuntungan terbesarnya, hati Guntur yang mendalam, untuk digunakan sepenuhnya. Ini memungkinkan Wen Bin bertahan sampai mayat dewa kehabisan api ilahi. Sungguh, kesuksesan dan kegagalan kita adalah karena orang yang sama. Hong Bowen berpikir dengan sedih. Lu Yi, mengapa Anda datang ke sini? Apakah kamu tidak melindungi kakak ipar? Sambil meratap, Hong Bowen tiba-tiba menyadari bahwa Lu Yi telah menyelinap lebih dekat dan berdiri diam di belakang Qin Lai. Meskipun Lu Yi adalah salah satu dari 10 tetua Bloodfin, dia tidak pernah benar-benar berbaur dengan 9 orang lainnya. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah tetap berada di sisi Mo Lingye seperti bayangan. Hong Bowen tahu bahwa Lu Yi sebenarnya tidak peduli dengan Bloodfin Sect. Di matanya, Nona, Mo Lingye adalah satu-satunya prioritasnya. Tidak ada hal lain yang lebih penting bagi Lu Yi selain membelanya dari bahaya. Dia tidak peduli tentang melakukan tugas lain. Dia juga tidak menunjukkan minat terhadap hal lain. Kedatangan Lu Yi yang tiba-tiba sangat mengejutkan Hong Bowen. Dia tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Saya datang untuk membangunkan Qin Lai dengan paksa di bawah perintah Nona. Setelah mengatakan ini, 2 bulan sabit buram tiba-tiba muncul di mata Lu Yi. Hong Bowen terkejut dengan ini. Sebelum dia bisa bereaksi, bulan sabit yang bersinar dengan cahaya bulan murni benar-benar terbang keluar dari mata Lu Yi dan menyerang mata Qin Lai. Mereka menghilang ke sudut mata Qin Lai dalam sekejap. Sekte Pemujaan Bulan, seni pemurnian besar dari esensi bulan. Hong Bowen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Seni roh yang dijalankan Lu Yi jelas merupakan seni rahasia kultus pemujaan bulan, seni pemurnian besar dari esensi bulan. Seni rahasia ini menggunakan energi dingin bulan gelap untuk mencuci jiwa seseorang dan memelihara pikiran di danau jiwa seseorang. Itu adalah seni roh yang sangat mendalam. Ada desas-desus bahwa praktisi bela diri yang berpengalaman dalam seni pemurnian besar esensi bulan dapat menggunakannya untuk meredam jiwa mereka. Pada tahap akhir, praktisi bela diri bahkan bisa mengubah jiwa sejati mereka menjadi awan gelap yang memiliki semua jenis karakteristik misterius. Praktisi bela diri yang diberi hak untuk mengolah seni pemurnian besar dari esensi bulan adalah anggota terpenting dari pemujaan bulan. Mereka disebut pengawal dewa bulan dan merupakan kekuatan bela diri terkuat yang dimiliki kultus pemujaan bulan. Bertahun-tahun yang lalu, kultus pemujaan bulan adalah kekuatan peringkat perak terkuat di seluruh tanah kekacauan. Namun, kebangkitan sekte Terminator dan perang saudara yang sering terjadi di dalam kultus pemujaan bulan akhirnya menyebabkan penurunannya. Bertahun-tahun kemudian, Moon Worshipping Cult perlahan berubah menjadi sekte jahat nomor 1 di tanah kekacauan karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dan akibatnya semua murid mereka disebut roh jahat. Hal ini menyebabkan murid sejati dari Moon Worshipping Cult menyembunyikan identitas mereka. Jelas bahwa Lu Yi adalah anggota inti dari Moon Worshipping Cult. Karena dia mengolah seni pemurnian besar dari esensi bulan, dia setidaknya adalah penjaga dewa bulan. Ketika kultus pemujaan bulan masih menjadi penguasa tanah kekacauan, pengawal dewa bulan adalah kekuatan bela diri terbesarnya. Mereka dihormati oleh semua kekuatan. Teknik kebangkitan bulan. Lu Yi melepaskan bulan sabit dan memanggil Qin Lai dengan jiwanya. Dia mencoba membangunkan Qin Lai dari kultivasinya dengan damai. Ini adalah cara yang paling sedikit memberikan kerusakan pada jiwa. Tiba-tiba, Lu Yi terkejut. Dia benar-benar melihat beberapa sisa aura esensi bulan di pikiran Qin Lai ketika cahaya ilahi yang melihat semua dari teknik bulan dinginnya memasuki pikiran dan jiwa Qin Lai. Itu adalah energi bulan murni yang hanya bisa dikumpulkan oleh murid kultus pemujaan bulan dari bulan yang dingin dengan berkultivasi setiap malam. Mungkinkah? Riak emosi muncul di mata Lu Yi karena dia berpikir bahwa Qin Lai adalah anggota yang bertahan dari Moon Worshipping Cult. Untuk pertama kalinya, emosi muncul dalam pikirannya yang selalu tenang. Dia tidak tahu bahwa energi bulan ini adalah energi sisa dari saat Yue Ji, Sui Ji, dan Ye Ji menerobos penghalang memori Qin Lai dengan aliran energi bulan yang dingin. Bangun! Bulan sabit tiba-tiba meledak menjadi banyak karakter jiwa berbentuk bulan sabit misterius di dalam pikiran Qin Lai. Qin Lai, yang masih menempa jiwanya dengan guntur surgawi tiba-tiba terkejut karena terjaga.
Zes zes zes. Percikan di tubuhnya langsung menyebar. Apa yang sedang terjadi? Dia menanyai Lu Yi dengan ketidakpuasan. Lihatlah dirimu sendiri, jawab Lu Yi acuh tak acuh. Qin Lai melihat sekelilingnya. Hal pertama yang dia lihat adalah 8 mayat dewa yang kehabisan api ilahi. Mayat dewa jelas kurang dalam kekuatan tempur saat mereka berjalan menuju pulau dengan kecepatan lebih lambat dari biasanya. Saat dia melihat bahwa mayat dewa telah kehabisan api ilahi dan murid-murid Sekte Iblis Ilusi masih ada, dia menyadari bahwa situasinya buruk. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah. Di pulau yang seharusnya milik keluarga Pan, seorang praktisi bela diri Bloodfin Sekte tua memuntahkan darah di udara. Itu membuatnya tampak seperti sumber aliran darah yang mengalir turun dari langit. Orang itu tidak lagi memiliki kehidupan dalam dirinya. Teng tua, mata Hong Bowen merah saat sosoknya yang pendek dan montok bergetar lembut bersama bibirnya. Qin Lai segera mengingatnya sebagai nama keluarga salah satu dari 10 tetua Bloodfin. Dia menyadari bahwa orang yang disebut Hong Bowen, Teng tua, mungkin adalah Teng Ming dari 10 tetua darah iblis di tahap tengah alam nirvana. Ketika Teng Ming jatuh, energi abu-abu membuntuti di belakang tubuhnya yang berdarah. Jelas bahwa dia dibunuh oleh kekuatan badai Wenbin. Wenbin telah mengarahkan pandangannya pada Bian Tao selanjutnya. Lu Yi sedikit mengernyit. Itu adalah tetua 10 iblis darah lain yang berbagi ukuran dan pakaian yang sama dengan Hong Bowen. Pria itu menyebarkan telapak tangannya yang berwarna merah darah yang tampak seperti pengki. Ketika dia mengayunkan lengannya, cahaya merah darah menyapu seluruh area dan menyebabkan praktisi bela diri ilusori Demon Sekte berteriak sambil mundur. Orang ini bernama Bian Tao, dan dia adalah tetua 10 iblis darah yang paling dekat dengan Hong Bowen. Saat ini, Wen Bin sepertinya ingin melahap Bian Tao dalam satu tegukan dengan Soul Altar 2 tingkat berwarna abu-abu. Aku akan membunuhnya. Hong Bowen akhirnya tidak bisa menahan diri lagi saat dia berubah menjadi sinar cahaya berdarah dan terbang menuju pulau itu. Saat ini, praktisi bela diri Bloodfin Sekte dalam jarak beberapa ratus meter dari Wen Bin semuanya dipotong oleh bila angin dan badai yang tajam. Tubuh mereka dipenuhi dengan luka berdarah yang sampai sedalam tulang. Banyak praktisi bela diri Nether Passage dan Fulfillment Realm langsung berubah menjadi kerangka berdarah oleh bila angin. Anehnya, para praktisi bela diri tombak darah tidak menarik kemarahan gila Wen Bin meskipun seluruh tingkat lebih lemah dari Sekte Iblis Darah dan bahkan tidak memiliki ahli alam nirvana. Mungkin praktisi bela diri tombak darah ini tidak relevan baginya. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menghancurkan kekuatan terbesar Sekte Bloodfin dalam waktu sesingkat mungkin. Jika kamu tidak bisa menghentikan Wen Bin dari pembantaian, maka Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island akan dieliminasi dari Land of Chaos setelah pertempuran ini. Lu Yi, tetua 10 iblis darah yang dengan paksa menyentaknya bangun dari kultivasinya berkata dengan tenang dengan nada dan ekspresi yang tenang. Dia tampak seperti orang luar yang sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Sekte Bloodfin. Lu Yi sebenarnya tidak tergerak. Meskipun Teng Ming juga seorang tetua 10 iblis darah seperti dia bahkan tidak menutup mata saat kematiannya. Bian Tao, Hong Bowen, Mo Jun, dan Meng Feng akan mati satu demi satu. Dia terbang menjauh setelah melemparkan kata-kata ini. Dia bahkan tidak memiliki resolusi sedikit pun untuk membela Qin Lai menggantikan Hong Bowen. Dia terbang ke arah tempat Mo Lingye dievakuasi. Qin Lai, hentikan Wen Bin. Agak jauh, Song Tingyu di Flowing Gold Fire Phoenix berteriak keras ke arah Qin Lai. Wajah cantiknya penuh dengan urgensi sekarang. Qin Lai tanpa sadar melihat ke arah itu. Song Tingyu, Xie Jingxuan, Gerong Guang, banyak penjaga tombak darah, dan praktisi bela diri yang telah bersumpah untuk melayani Pulau Flaming Sun tampak sangat cemas. Sayangnya, kekuatan tempur mereka terbatas, dan mereka tidak akan bisa mengubah situasi sama sekali bahkan jika mereka melakukan yang terbaik untuk bertarung. Mereka telah menaruh semua harapan mereka pada Qin Lai yang terbangun. Wajah Qin Lai berubah serius. Dia akhirnya terbangun, tapi semuanya sudah terlambat. 8 mayat dewa tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk menjepit Wen Bin, jadi dia tidak dapat mengambil kembali kendali atas situasi. Miao Yangsu menggelengkan kepalanya. Menurutnya, pertempuran itu kurang lebih dilakukan pada saat ini. Dia tidak berpikir situasinya bisa berbalik. Alasan Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island kalah adalah karena mereka tidak memiliki ahli puncak. Hanya jika mereka memiliki 2 ahli altar jiwa sejati yang dapat menahan Chu Miaodan dan Wen Bin, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran terakhir ini. Miao Meiyu memberikan kesimpulannya. Ahli altar jiwa pemeliharaan berarti investasi lautan materi roh dan perjudian dengan akumulasi kekayaan bertahun-tahun. Miao Yangsu berkata dengan serius.
Akumulasi kekayaan kami dapat digolongkan di antara yang terbaik dari pasukan peringkat tembaga, tetapi bahkan kemudian kami harus menghabiskan hampir 300 tahun untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat altar jiwa satu tingkat patriark tua. Selain itu, patriark lama masih harus meminjam kekuatan Jiang Zuze di akhir untuk berhasil. Miao Yangsu memandang orang-orangnya. Dan ini adalah contoh yang sukses. Ada banyak kekuatan peringkat tembaga lain yang lebih kuat dari kita seperti Sky Flame dan Evil Eye. Mereka juga memiliki senior Nirvana Realm tahap akhir yang ingin menciptakan altar jiwa mereka dan menginvestasikan ratusan tahun akumulasi kekayaan. Sayangnya bagi mereka, mereka gagal. Kegagalan berarti hilangnya material roh selama ratusan tahun. Itu juga berarti kematian seorang praktisi bela diri Nirvana Realm tahap akhir, sebuah sekte menginvestasikan banyak energi untuk dibesarkan. Pukulan seperti ini praktis fatal bagi sebuah kekuatan. Namun, pasukan peringkat tembaga yang ingin naik sebagai pasukan peringkat perak tidak punya pilihan selain menanggung risiko ini tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Jika mereka gagal, mereka harus mencoba lagi. Jika mereka gagal lagi, mereka harus tetap mencoba. Jika mereka berhasil, jika seorang ahli altar jiwa benar-benar lahir, itu berarti bahwa sekte tersebut telah menyelesaikan kenaikan dari kekuatan peringkat tembaga ke kekuatan peringkat perak dan naik ke ketinggian yang sama sekali baru. Miao Yangsu menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, jika api langit dan mata jahat dijaga oleh para ahli altar jiwa, formasi pelindung sekte besar mereka tidak akan dihancurkan oleh ras Gold biru dengan begitu mudah. Akan jauh lebih sulit bagi Blue Gold Rache untuk melakukan pembantaian massal di wilayah mereka juga. Jika itu benar, api langit dan mata jahat masih akan berdiri di benua pembantaian surgawi dan tidak akan dilenyapkan oleh ras Gold biru. Adapun kami, alasan kami berani berdiri di sini sebagai penonton yang acuh tak acuh dan bukan kekuatan kecil yang mencoba menjilat Wen Bin dan Wen He dengan berpartisipasi dalam pertempuran ini sebagai umpan meriam adalah karena patriark lama kami telah menciptakan jiwa satu tingkat. Altar. Wen Bin tidak memerintahkan kita untuk bergabung dalam pertempuran karena dia tahu bahwa patriark lama kita telah menjadi ahli altar jiwa, dan bahwa dia dekat dengan Jiang Zuze. Setelah Jiang Zuze menciptakan tingkat ketiga dari altar jiwanya, dia segera menunjukkan dirinya secara terbuka di tanah Rerun Mahadewa dan membual kekuatannya. Tapi mengapa Black Fudo Cult maupun tiga keluarga besar tidak mengajukan keberatan atas kebangkitannya? Menurutmu mengapa Wen Bin berani menyerang Kepulauan Matahari Terbenam tetapi tidak melawan Jiang Zuze? Miao Yangsu melontarkan serangkaian pertanyaan. Para penguasa lembah dari keluarga Miao dan Miao Meiyu mendengarkan dengan tenang tanpa berbicara. Mereka semua memasang ekspresi serius di wajah mereka. Dulu ketika kultus pemujaan bulan memerintah tanah kekacauan, mereka dianggap sebagai sekte yang pantas dan diterima yang dihormati oleh ribuan sekte lainnya. Ratusan juta pemuda berbakat mencoba masuk ke sekte mereka setiap hari. Tetapi setelah mereka merosot dan jatuh dari kasih karunia, mereka segera menjadi penjahat yang diburu oleh semua kekuatan. Murid-murid mereka harus menyembunyikan identitas mereka dan hidup dalam ketidakjelasan. Sebelum Jiang Zuze menempa tingkat ketiga dari altar jiwanya, dia hanya berani bersembunyi di gunung berapi mati dari sekte artefak surgawi dan beroperasi di belakang layar. Dia tidak berani mengekspos dirinya sendiri. Tapi sekarang, apakah dia tidak melangkah ke tempat terbuka dan mengungkapkan dirinya sebagai roh jahat dari tanah Rerun Mahadewa? Apakah Black Fudo Cult dan tiga keluarga besar tidak berdiam diri? Ini semua karena dia sekarang cukup kuat untuk mengubah pikiran mereka. Keluarga Miao semua mengangguk setuju dan penuh pengertian. Kepala keluarga, lihat Qin Lai. Miao Meiyu tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, hampir setiap praktisi bela diri dari semua kekuatan memusatkan pandangan mereka ke Qin Lai. Bola cahaya merah, hijau, putih, emas, kuning, dan biru yang mempesona terbang keluar dari antara alis Qin Lai. Mereka menggeliat dan terpancar dengan jiwa yang kuat dan aura kehidupan. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti 6 matahari aneh yang berputar di samping Qin Lai. Pemandangan itu terlihat sangat indah. 6 bola cahaya bersinar dengan lingkaran cahaya yang menyilaukan, menerangi langit dalam banyak warna dan mengubahnya menjadi dunia cahaya dan bayangan yang menerawang. Iya. Suara-suara aneh datang dari dalam 6 bola cahaya. Seolah-olah kehidupan akan keluar dari cangkangnya. Mereka begitu terpana oleh pemandangan itu sehingga mereka tidak berani membuka mata. Retakan. Retak-retak. Retak-retak-retak. 6 bola cahaya mulai retak seperti telur ayam. Banyak retakan mulai muncul di permukaan bercahaya. Tiba-tiba, 6 bentuk kehidupan aneh terbang keluar dari bola cahaya masing-masing sekaligus. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengkonsumsi cangkang ringan yang pecah. Kemudian, mereka menari dengan gembira di sekitar Qin Lai.
Untuk beberapa alasan, Wen Bin dan Chu Miaodan yang telah memanggil altar jiwa mereka di tempat terbuka tiba-tiba merasakan ketakutan saat 6 bentuk kehidupan aneh muncul dari cangkang mereka. Seolah-olah 6 bentuk kehidupan adalah ancaman mematikan bagi altar jiwa mereka yang terbuka. Wen Bin dan Chu Miaodan tanpa sadar melihat ke arah Qin Lai. Mari kita lihat trik apa yang masih kamu miliki. Bahkan Wen Bin untuk sementara berhenti mencoba membunuh Bian Tao dan memfokuskan matanya yang suram pada Qin Lai dengan keraguan dan pemikiran yang dalam. Banyak metode aneh Qin Lai telah memberikan tekanan besar padanya, jadi saat dia melihat sesuatu yang aneh terjadi di sekitar Qin Lai, dia segera menaruh perhatian besar padanya. Iya, 6 roh kekosongan dan kekacauan berputar di sekitar Qin Lai serempak dan melambaikan anggota tubuh kecil mereka, sepertinya mencoba mengatakan sesuatu padanya. Anehnya, Qin Lai benar-benar bisa memahami bahasa aneh mereka kali ini. Roh kekosongan dan kekacauan sebenarnya menggambarkan altar jiwa yang dipanggil oleh Chu Miaodan dan Wen Bin dari kesadaran mereka dengan anggota tubuh kecil mereka. Mereka sering melirik kedua altar jiwa seperti kucing yang mengeluarkan air liur saat melihat tikus. Seolah-olah altar jiwa yang merupakan garis hidup seorang praktisi bela diri adalah kelezatan yang tak tertandingi bagi mereka. Kau ingin memakannya? Wajah Qin Lai tampak sedikit tidak wajar. 6 roh kekosongan dan kekacauan mengangguk serempak. Aku khawatir mereka akan membunuh kalian semua, kata Qin Lai lagi. 6 roh kekosongan dan kekacauan menggelengkan kepala mereka bersamaan. Kalau begitu, pergi, kata Qin Lai dengan sedikit khawatir. Swosh swosh swosh, swosh swosh swosh. Dalam sekejap, 6 roh kekosongan dan kekacauan berubah menjadi 6 sinar cahaya dan bayangan, menghilang dari pandangan. Karena mereka telah mengambil inkorporel mereka, mereka menghilang secara menyeluruh sehingga bahkan tidak ada jejak aura mereka yang dapat ditemukan. 6 roh kekosongan dan kekacauan tiba-tiba menghilang dari sisi Qin Lai. Di seluruh dunia ini, selain Qin Lai, sepertinya tidak ada orang lain yang mampu mendeteksi keberadaan mereka. Di pulau itu, para praktisi bela diri yang berasal dari kekuatan yang berbeda melebarkan mata mereka, melepaskan kesadaran jiwa mereka saat mereka mencari-cari. Mereka ingin melihat apa yang dilakukan 6 makhluk aneh ini. Tapi orang bisa melihat atau merasakannya. Hanya Wen Bin dan Chu Miaodan, 2 ahli alam abadi yang telah mengeluarkan altar jiwa mereka dari lautan kesadaran mereka, merasakan perasaan cemas yang kuat setelah roh kekosongan dan kekacauan menghilang. Mereka tiba-tiba merasa gelisah seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada mereka. Ini adalah prekognisi menakjubkan yang hanya dimiliki oleh para ahli altar jiwa. Beberapa lampu menyala dalam pandangan Qin Lai yang tiba-tiba bergerak menuju altar jiwa kristal merah muda Chu Miaodan. Banyak orang cerdas mengarahkan perhatian mereka padanya setelah gagal menemukan 6 roh kekosongan dan kekacauan. Mereka memperhatikan di mana Qin Lai melihat. Akibatnya, tatapan mereka mengikuti tatapan Qin Lai untuk berkumpul di altar jiwa kristal merah muda Chu Miaodan. 2 sosok buram diam-diam muncul di dalam altar jiwa merah muda 1 tingkat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan binatang emas kecil dan ular perak cerah. Itu adalah, Miao Yangsu berteriak lebih dulu. Ah! Chu Miaodan tiba-tiba menjerit ketakutan. Saat dia berteriak, dia mengumpulkan semua kekuatan jiwanya. Jiwa-jiwa di dalam altar jiwanya bergerak untuk menangkap 2 orang luar yang menyerbu masuk. Dia mengenali 2 makhluk ini. Mereka adalah makhluk aneh yang telah melayang di sekitar Qin Lai sebelumnya. Benda apa ini? Hampir pada saat yang sama, 4 sosok buram muncul di dalam altar jiwa badai 2 tingkat milik Wen Bin. Bayangan gelap berangsur-angsur bermanifestasi menjadi orang pohon kecil, kilin api mini, dan bayi pemakan semut. Binatang kristal guntur juga bisa dilihat. Ini adalah 4 spirits of void and chaos lainnya. Retak-retak, retak-retak, suara mengunyah dan patah tulang yang menggetarkan berasal dari altar jiwa Chu Miaodan dan Wen Bin. Mereka ngeri. Altar jiwa mereka telah menggunakan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk dan memelihara dengan jiwa, daging dan darah mereka sendiri saat ini sedang dikonsumsi oleh roh kekosongan dan kekacauan. Tidak, berhenti. Chu Miaodan berteriak histeris. Pada saat ini, dia tidak memiliki energi lagi untuk menahan Sueli di dalam bendera 1000 harta karun ilusi. Bendera yang berkibar kehilangan sumber kekuatan roh mereka. Menambahkan hilangnya kesadaran jiwa untuk mengendalikan mereka, dunia ilusi segera runtuh. Sueli, yang telah berjuang di dunia ilusi itu, dan naga haus darah yang dikendarainya menyerang. Di sisi lain, roh iblis badai yang terbang keluar dari badai altar jiwa Wen Bin tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas. Chu Miaodan dan Wen Bin menatap altar jiwa mereka dengan ngeri. Mereka melihat makhluk misterius yang telah menyerang dan mencoba melakukan semua yang mereka bisa untuk membunuh mereka.
Kesadaran jiwa mereka harus memiliki kendali mutlak atas altar jiwa mereka, namun kendali itu sedang ditekan pada saat itu. Setelah roh kekosongan dan kekacauan masuk, pikiran jiwa mereka menjadi lamban, dan semua jenis seni dan teknik roh kuat yang mengandalkan altar jiwa untuk dilemparkan tidak bisa lagi digunakan. Perasaan menakutkan dari altar jiwa mereka lepas dari kendali mereka dan akhirnya terpisah datang dari dalam jiwa mereka. Mereka tidak pernah lebih ketakutan. Altar jiwa adalah dasar dari seorang praktisi bela diri alam abadi. Itu adalah kehidupan dan jiwa mereka, inti dari kekuatan besar seorang praktisi bela diri. Kerusakan pada altar jiwa belasan kali lebih serius daripada kerusakan pada tubuh fisik. Pada saat ini, 6 roh kekosongan dan kekacauan berada di dalam altar jiwa mereka, memakan bahan roh dari 5 elemen yang telah digunakan untuk membuatnya. Struktur sebagian besar altar jiwa terbuat dari bahan 5 elemen. 6 roh kekosongan dan kekacauan menargetkan esensi dari elemen logam, kayu, api, air, tanah, dan guntur di dalam altar jiwa. Mereka mengkonsumsi bahan roh elemen mereka masing-masing. Ketika Chu Miaodan dan Wen Bin membangun altar jiwa mereka, mereka mencampur beberapa jenis bahan roh. Bahan roh langka itu telah menjadi bagian dari altar jiwa mereka. Ketika esensi 5 elemen dikonsumsi, ini berarti altar jiwa segera rusak, menyebabkan mereka menderita luka juga. Jika Hei Site dari ras Asura ada di sini dan melihat 6 roh kekosongan dan kekacauan berhasil naik peringkat, dia bahkan tidak akan berani membiarkan altar jiwanya keluar dari lautan kesadarannya bahkan dengan budidaya altar jiwa 3 tingkatnya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa roh kekosongan dan kekacauan memiliki nama lain yang mengerikan pemakan altar jiwa. Bahkan di zaman kuno, para ahli yang mencapai alam abadi dan menciptakan altar jiwa mereka tidak berani melepaskan altar jiwa mereka dari lautan kesadaran mereka ketika roh kekosongan dan kekacauan hadir. Ketika altar jiwa berada di dalam lautan kesadaran praktisi bela diri dan dikelilingi oleh lapisan kesadaran, bahkan, pemangsa altar jiwa, roh kekosongan dan kekacauan, tidak dapat dengan mudah masuk dan melahap mereka. Tetapi jika altar jiwa terungkap tanpa perlindungan lautan kesadaran, mereka sama sekali tidak berdaya melawan roh kekosongan dan kekacauan. Spirits of Void and Chaos yang baru saja memasuki peringkat ke-6 dapat dengan mudah menyusup ke Soul Altars yang tak berdaya seperti itu. Juga, Wen Bin dan Chu Miaodan tidak tahu bahwa roh kekosongan dan kekacauan memiliki sifat menakutkan ini dan reputasi sebagai pemakan altar jiwa. Sementara mereka secara naluriah merasakan bahaya, mereka tidak menyingkirkan altar jiwa mereka tepat waktu, mereka juga tidak menggunakan penghalang energi roh untuk mempertahankan altar jiwa mereka. Saat roh kekosongan dan kekacauan menyerbu kedua altar jiwa, roh-roh itu mengganggu kontrol duo terhadap altar jiwa mereka dengan kemampuan alami mereka. Mereka mengkonsumsi esensi 5 elemen, merusak altar jiwa. Seni yang ditampilkan dengan altar jiwa yang digunakan Wen Bin dan Chu Miaodan menjadi tidak efektif. Singkirkan altar jiwamu. Cepat, singkirkan. Dari sisi ilusori Demon Sekte, si Xiuling melihat situasi dan berteriak keras. Wen Bin dan Chu Miaodan akhirnya bereaksi. Mereka dengan marah mendesak altar jiwa dan menarik mereka kembali ke lautan kesadaran mereka. Kedua altar jiwa melayang dan perlahan terbang menuju alis mereka. Kakak Sue, serang mereka. Mo Jun berteriak. Sue Li, yang telah melepaskan diri dari bendera 1000 harta karun ilusi dan mengendarai naga haus darah, belum keluar dari altar jiwa dalam pertempuran. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan kekuatan tingkat terbawah dari altar jiwa 7 tingkat itu. Dia mengalami kesulitan memindahkan altar jiwa sehingga dia tidak meniru Chu Miaodan dan Wen Bin dalam mengirimkan altar jiwa untuk bertarung. 6 roh kekosongan dan kekacauan mengabaikannya sebagai hasilnya. Kalau tidak, altar jiwa 7 tingkatnya akan membuat 6 roh kekosongan dan kekacauan gila. Mereka akan segera menyerang ke arahnya. Seni darah belenggu jiwa. Bola energi darah melayang keluar dari tubuh Sue Li untuk membentuk kekuatan besar yang bisa memikat darah dan menahan jiwa. Cahaya berdarah mendarat seperti penghalang berdarah. Altar jiwa Wen Bin dan Chu Miaodan menjadi sangat lambat ketika perisai berdarah besar itu mendarat seolah-olah tangan yang tak terhitung jumlahnya meraih altar jiwa. 6 roh kekosongan dan kekacauan mengambil kesempatan untuk terus memakan esensi 5 elemen di dalam altar jiwa. Wen Bin dan Chu Miaodan menyaksikan altar jiwa mereka yang telah menghabiskan banyak usaha dan waktu menjadi lebih rusak. Mata mereka menjadi merah karena urgensi, dan mereka hampir melepaskan semua pengekangan untuk melawan Sue Li. Namun, 6 roh kekosongan dan kekacauan seperti pedang berdarah di leher mereka. Mampu mengambil nyawa mereka kapan saja. Tidak peduli betapa marahnya perasaan mereka, betapa tidak puas atau marahnya, mereka hanya bisa menarik diri. Sue Li, Qin Lai, permusuhan kita tidak dapat didamaikan. Selama aku, Wen Bin, hidup,
Aku akan melakukan yang terbaik untuk membunuhmu. Lain kali, aku bahkan tidak akan memberikan wajah Nan Zhengtian. Wen Bin meludahkan seteguk darah. Roh iblis badai terbang keluar dari altar jiwa. Ketika roh-roh itu muncul, mereka berputar liar dan meledak menjadi bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Bila angin melolong saat mereka merobek perisai berdarah besar di langit. Mereka membuat seni darah belenggu jiwa, Sueli tidak berguna. Pada saat yang sama, Wen Bin dan Chu Miaodan menggunakan semua kekuatan mereka dan akhirnya berhasil menarik altar jiwa mereka kembali di antara alis mereka. 6 roh kekosongan dan kekacauan menghilang sesaat sebelum kedua altar jiwa menghilang ke lautan kesadaran mereka. Semua anggota Sekte Iblis Ilusi, segera mundur. Begitu dia menyingkirkan altar jiwanya, Wen Bin berubah menjadi embusan angin abu-abu, memanggil, dan kemudian menyerbu ke arah Sekte Setan Ilusi. Kembali ke Sekte, Chu Miaodan mengikuti dengan cermat. Dia tidak berani berlama-lama setelah menyingkirkan altar jiwanya dan buru-buru pergi. Mereka bahkan tidak repot-repot menutupi retret Si Xiuling dan Wen He. Ketika Wen Bin dan Chu Miaodan melintas, ketabahan mental yang dimiliki Illusory Demon Sect ketika mereka menyerang segera runtuh. Kembali ke Sekte, anggota Illusory Demon Sekte menyampaikan pesan di antara mereka sendiri, berteriak saat mereka mengendarai kereta dan kapal mereka untuk segera melarikan diri dari pulau yang dulunya milik keluarga Pan. Kakak Sue, Teng Ming sudah mati. Kemarahan Mo Jun membara di matanya. Sueli gemetar sebelum dia langsung menjadi marah. Naga haus darah meraung saat dia terbang bersamanya ke udara. Wen Bin, jangan berpikir kamu bisa pergi dengan mudah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang ke arah Wen Bin. Dia ingin melukai Wen Bin lebih parah lagi. Pada saat ini, Wen Bin terluka parah setelah Spirits of Void and Chaos menghabiskan esensi 5 elemen Soul Altar 2 tingkatnya. Dia dalam keadaan miskin. Ketika dia menerobos seni darah belenggu jiwa, dia secara paksa menggunakan kekuatan altar jiwa, menyebabkan lukanya semakin dalam. Akibatnya, meskipun Sueli tahu dia bukan tandingan Wen Bin, dia masih mengambil kesempatan itu, percaya diri mampu memberikan pukulan yang lebih besar padanya. Dengan demikian, Sueli menyerbu ke depan tanpa ragu-ragu. Bunuh, bunuh, bunuh mereka semua, teriak Mo Jun. Dia, Hong Bowen, Meng Feng, 10 tetua Bloodfin yang masih hidup, dan praktisi bela diri dari Bloodfin Sect menggunakan kemampuan mereka untuk mengejar anggota Illusory Demon Sect yang melarikan diri. Kejar mereka. Mengendarai kereta perang kristal, Qinlai melayang tinggi di atas air dan mengirim perintah ke 8 mayat dewa dengan jiwanya. Mayat dewa yang terbakar dengan nyala api ilahi tidak akan menang jika mereka terus bertarung melawan altar jiwa Wen Bin 2 tingkat. Namun, jika itu hanya mengejar anggota Illusory Demon Sekte yang melarikan diri, tidak ada kesulitan untuk 8 mayat dewa. Setelah menerima perintah Qinlai, 8 mayat dewa dipisahkan. Mereka mengendarai angin dan melambaikan tangan besar mereka, menyeret turun artefak terbang besar Illusory Demon Sekte. Banyak kereta perang kristal, kereta, dan burung roh dihancurkan oleh tangan para raksasa. Kereta telah hancur berkeping-keping, jatuh bersama dengan daging, tulang, dan darah yang bercampur. Setelah Wen Bin dan Chu Miaodan meninggalkan mereka, anggota Illusory Demon Sect yang melarikan diri tidak memiliki kemampuan untuk melawan. 8 mayat dewa membantai mereka. Qinlai memandang dengan dingin. 6 roh kekosongan dan kekacauan dengan bersemangat kembali kepadanya setelah melahap 5 esensi elemen dari altar jiwa Wen Bin dan Chu Miaodan. Iya. Mereka dengan bersemangat melambaikan tangan. Mereka memberitahu Qinlai tentang kegembiraan mereka setelah naik peringkat dan kelezatan dari 2 altar jiwa. Kali ini, Qinlai dapat dengan mudah memahami bahasa aneh mereka. Setelah memasuki peringkat 6, kamu dapat mengkonsumsi 5 esensi elemen di dalam Soul Altars jika makhluk dengan Soul Altars melepaskannya dari lautan kesadaran, Soul Altars akan menjadi mangsamu mereka bisa menjadi makanan lezat yang dapat membantumu berevolusi. Ketika kamu menjadi cukup kuat dan mencapai peringkat 7, jika kamu menggali ke dalam altar jiwa itu, mereka tidak dapat menarik altar jiwa mereka kembali ke lautan kesadaran mereka. Kamu akan memakan semua esensi 5 elemen yang sesuai dengan elemenmu dan bahan roh tipe guntur dari altar jiwa mereka. Ketika kamu mencapai peringkat 9, kamu akan memiliki kemampuan untuk memaksa masuk ke altar jiwa mereka dengan menyusup ke lautan kesadaran makhluk tingkat tinggi. Kemudian dalam evolusimu, kamu terutama hidup dengan memakan Soul Altars material murni di dalam Soul Altars adalah sumber kekuatanmu untuk menerobos. Qinlai diam-diam mendengarkan 6 roh kekosongan dan kekacauan dengan bangga menggambarkan kemampuan mereka kepadanya. Setelah mencapai tahap ke-6 dari evolusi mereka, hubungan antara dia dan 6 Spirits of Void and Chaos menjadi lebih dekat.
Dia mulai memahami bahasa mereka dan tahu apa yang mereka pikirkan. Dia juga secara bertahap menyadari sifat menakutkan dari Spirits of Void and Chaos. Ketika 6 roh kekosongan dan kekacauan ini menggambarkan kemampuan mereka saat ini dan kemampuan yang akan mereka miliki di masa depan, Qin Lai tiba-tiba terdiam. Keheningan ini bertahan untuk waktu yang lama. Dia akhirnya mengerti mengapa Heisite dari Asura Rache sangat mementingkan Spirits of Void and Chaos dan sangat gugup. Makhluk tidak biasa yang hidup dengan memakan altar jiwa dari makhluk tingkat tinggi lainnya adalah bitah paling jahat dan menakutkan di dunia. Hanya kemampuan untuk memakan altar jiwa saja sudah cukup bagi roh kekosongan dan kekacauan untuk menjadi lebih menakutkan daripada semua roh jahat di tanah Rerun Mahadewa. Selain itu, roh kekosongan dan kekacauan dapat hidup di dalam artefak roh yang kuat sebagai jiwa artefak dan dapat mencari semua jenis harta dunia. Darah mereka juga memiliki banyak kegunaan misterius. Ketika darah mereka dicampur dengan bahan roh tingkat atas, mereka bisa ditempa menjadi artefak roh tingkat dewa. Spirits of Void dan Chaos tidak hanya harta di seluruh dengan penggunaan ajaib, mereka mampu mengkonsumsi Soul Altars. Ini berarti bahwa mereka dapat membantunya mendapatkan keuntungan besar jika dia bertarung melawan ahli altar jiwa di masa depan. Dengan Spirits of Void and Chaos, sebagian besar ahli Soul Altar tidak akan berani melepaskan Soul Altars mereka saat menghadapinya. Sangat sering, seni roh yang menakutkan hanya bisa dilemparkan ketika altar jiwa dilepaskan dari lautan kesadaran untuk sepenuhnya mengekspresikan kekuatan seorang praktisi bela diri. Dengan 6 lelaki kecil ini di sisinya, di masa depan, tidak ada yang berani melepaskan altar jiwa mereka. Ini adalah intimidasi yang mencengangkan. Untungnya aku tidak terkejut oleh Heisite saat itu dan tidak jatuh ke dalam godaan setelah tawarannya untuk memberikannya kepada Asura Rache untuk dibesarkan. Qin Lai dalam hati merayakan. Dia akhirnya menyadari nilai dari Spirits of Void and Chaos. Dia memutuskan bahwa tidak peduli berapa banyak materi roh yang dibutuhkan 6 orang kecil ini untuk kemajuan mereka, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyediakannya. Dengan Spirits of Void and Chaos, tidak peduli berapa banyak dia berinvestasi ke dalamnya, dia hanya akan mendapat untung. Pasukan peringkat tembaga, pasukan peringkat perak, pada akhirnya, hanya kekuatan kuat yang dapat mengintimidasi musuh mereka dan melindungi aliran pendapatan mereka, apakah itu batu roh atau bahan roh. Untuk membantu 6 orang kecil berevolusi, Flaming Sun Island harus menjadi lebih kuat dan mengumpulkan lebih banyak kekayaan dan sumber daya. Pada saat ini, Song Tingyu dan Xie Jingxuan mengendarai Flowing Gold Fire Phoenix untuk perlahan mendekat. Gerongguang membungkuk ke arahnya dari jauh. Tuan Pulau Qin, yang ini Gerongguang, mulai hari ini, aku bersumpah untuk bergabung dengan Pulau Flaming Sun. Yang ini Wu Xiyuan, aku bersumpah untuk bergabung dengan Flaming Sun Island. Selama Flaming Sun Island ada, aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Yang ini, Mao Yi, bersedia menjadi bagian dari Flaming Sun Island. Yang ini, lusinan praktisi bela diri rilem pemenuhan dan fragmentasi membungkuk dengan tangan terlipat di Flowing Gold Fire Phoenix seperti yang mereka minta dengan tulus. Mereka meminta untuk memasuki Flaming Sun Island, menjadi anggota Flaming Sun Island, dan hidup dan mati untuk Flaming Sun Island. Qin Lai, yang khawatir bahwa tidak ada cukup orang dan mereka tidak memiliki cukup tenaga kerja tingkat menengah, buru-buru berkata dengan mata cerah, semuanya, Anda terlalu sopan. Pada Phoenix Api, Song Tingyu tersenyum cerah dan kemudian berkata kepada orang-orang itu, Senior, saya harap Anda dapat bergabung dengan barisan kami dengan status delegasi asing. Di masa depan, selama Anda berada di Pulau Flaming Sun, kami akan membantu Anda merancang artefak roh Anda sendiri, dan kami juga akan bertanggung jawab atas semua bahan roh yang Anda butuhkan untuk kultivasi Anda. Tapi, ketika Flaming Sun Island bertemu musuh yang kuat, kamu tidak akan berdiri dan menonton. Bahkan jika musuhnya adalah Illusory Demon Sect yang dulu pernah menjadi bagianmu, kamu harus mempertaruhkan nyawamu untuk memperjuangkan Flaming Sun Island. Saya harap Anda akan memikirkan masalah ini. Senyum Song Tingyu memudar saat dia terus berbicara, dan ekspresinya menjadi serius dan fokus. Kami telah memikirkannya. Kami berjanji untuk maju dan mundur dengan Flaming Sun Island di masa depan. Adapun Sekte Iblis Ilusi, mulai saat ini, mereka akan menjadi musuh kita. Seorang praktisi bela diri yang saudaranya telah dibunuh oleh kristal merah muda Chu Miao dan Soul Altar berteriak, matanya benar-benar merah. Itu sama untuk kita. Kami setuju. Di masa depan, Illusory Demon Sect akan menjadi musuh kita. Kita akan maju dan mundur dengan Flaming Sun Island. Lebih banyak kerabat dan teman praktisi bela diri yang dibunuh oleh Chu Miao dan untuk dijadikan contoh mengungkapkan sikap mereka dengan marah. Bagus. Di masa depan, kamu akan menjadi bagian dari Flaming Sun Island.
Qin Lai berteriak. Tuan Pulau Qin, selamat telah menang melawan Sekte Setan Ilusi dan memaksa Wen Bin dan Chu Miaodan untuk melarikan diri. Kami merasa terhormat telah menyaksikan masalah besar ini yang akan segera mengguncang dunia. Yang ini adalah sinah dari Pulau Matahari Eclipse. Akan Anda meluangkan waktu untuk membahas kerjasama antara pasukan kami. Selamat kepada Flaming Sun Island, dan Island Master Qin. Saya Liao San dari Lembah Ular Surgawi, saya berharap juga berdiskusi dengan Tuan Pulau Qin. Yang ini Jiao Shen dari Scarlet Cloud Island. Saya juga ingin mendiskusikan kemitraan dengan Island Master Qin. Apakah ini saat yang tepat? Yang ini, para pemimpin pasukan yang berbeda tiba-tiba membanjiri dari segala arah, memberikan ucapan selamat dengan suara keras saat mereka masuk dengan ekspresi ramah. 810.